Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Berjumpa lagi di acara Indo Progress TV atau IPTV. Road to Election atau Jalan Menuju Pemilu. Di sini kita akan membicarakan dan mendiskusikan hal-hal terkait dengan Pemilu 2024 yang sebentar lagi kita akan langsungkan gitu ya, 14 Februari tahun 2024. Dan banyak sekali topik-topik menarik yang bisa kita diskusikan dalam kesempatan kita kali ini gitu. Nah, melalui acara ini kami berharap bisa membantu teman-teman memperluas wawasan cakrawala tentang ngambil sikap politik kita gitu ya, khususnya bagi kawan-kawan kelompok progresif, gerakan progresif di Indonesia dalam menjelang pemilu 2024 ini. Dalam acara kali ini saya Amalinda Safirani, saya biasa dipanggil Linda, akan ditemani oleh dua bung kita ini. Yang pertama Bung Eko Prasetyo atau saya biasa memanggil Mas Eko, Direktur Social Movement Institute yang berbasis di Yogyakarta. Kebetulan ini Mas Eko lagi sibuk nih dengan SMI karena barusan berulang tahun yang ke-10. Jadi kita doakan semoga SMI selalu jaya di udara dan dimanapun gitu ya. Ya, pasti. Amin. Yang kedua Amin, bersama amin. saya juga bergabung Roy Murtado atau biasa juga kami panggil Gus Roy. Eh, saya tadi googling juga ini Gus Roy, apa namanya, profilnya ini kayaknya cuma imam masjid nih kayaknya nih. Imam masjid sekaligus juga pendiri pesantren. Ntar saya buka lagi pesantren Miskat Al Anwar di Bogor dan sekaligus koordinator Komite Nasional From Nadliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam atau FNKSDA. Gimana kabarnya Bogor, Bung Gus? Alhamdulillah baik. Ini udah mulai hujan lagi nih, nggak menentu cuacanya. Kayak cuaca politik kita, Mbak Linda, nggak menentu. Jadi udah pas nih ya dengan diskusi Bogor dan ngomongin pemilu ya, Gus Roy. Betul. Nanti akan bergabung juga bersama kita Mbak Nabila, dosen di Fakultas Hukum UGM yang belakangan trending gitu ya, kajiannya terkait dengan kesejahteraan dosen di Indonesia gitu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini ada 3 hal yang akan kita diskusikan kawan-kawan semua. Yang pertama soal politik identitas nih yang selalu jadi laku keras menjelang pemilu 2024. Itu topik pertama gitu ya. Topik kedua akan kita bahas kaitannya dengan persaingan nih sesama kelompok oligarki yang ditandai dengan ditangkapnya Menteri Kominfo Joni Plate, dan saat ini sebagai tersangka atas korupsi proyek BTS sebesar 8 triliun. Ini duitnya gede banget nih, nggak tahu sebanyak apa itu duit itu. Dan yang terakhir, sebagai yang tadi saya sampaikan, kita akan mendalami ya kajian yang dilakukan oleh teman-teman dosen muda progresif juga, Mbak Nabila Rizfa Izati. Dan kita akan sambungkan dengan seberapa sih nih para capres, para caleg mengkontekskan atau mengambil atau peduli gitu ya dengan isu kesejahteraan dosen menjelang pemilu 2024 ini gitu. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe di IPTV, silahkan subscribe dulu apabila dirasa topik yang kami diskusikan dalam IPTV ini berguna buat teman-teman sekalian. Gitu. Oke, saya mungkin mulai dengan isu yang pertama ya, Mas Eko, Bung Gus Roy, soal apa nih, serangan muatan rasis ini atau identitas nih yang selalu jadi apa instrumen atau alat andalan ya. Ketika Ketua Umum KMPI Laude Umar Bonte lewat unggahan di YouTube, di videonya di YouTube, menyerukan jangan memilih presiden yang bukan bangsa Indonesia asli. Nah, ini juga dikenal beliau ini, Pak Umar Bonte ini sebagai pendukung Capres Ganjar Pranowo gitu. Nah, ini kan selalu juga nih muncul selalu di saat pemilu 2002, pemilu 2024 juga termasuk ya. Di setiap pemilu tuh muncul selalu nih isu-isu identitas. Nah, nggak lama kemudian mantan Wapres kita Pak Yusuf Kala mengatakan juga secara ini yang menggunakan data gitu bahwa lebih dari 50% ekonomi RI itu dikuasai oleh etnis keturunan Tionghoa gitu. Yusuf Kala juga dikenal sebagai pendukung Capres Anies Baswedan. Nah, mungkin saya mau mulai dari mana nih? Silakan Mas Eko dulu atau Gus Roy dulu. Ini bisa kasih catatan komen soal isu lama yang selalu baru di tiap pemilu ini dan bagaimana sih sebetulnya penggunaan sentimen identitas masuk rasisme ini eh, apa ya laku terus gitu ya, kenapa itu kira-kira dia selalu laku terus saat pemilu?
Silakan. Mas Eko dulu kayaknya. Monggo, Mas Eko. Terserah dulu aja lah, terserah dulu. Oke. Ya, pertama saya mau menjelaskan ya. Posisi saya sekarang sebagai anggota Presidium Partai Hijau Indonesia. Sudah tidak menjadi koordinator FNKSD atau Pronahdien untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam. Jadi saya sekarang menjadi anggota biasa saja yang membantu kawan-kawan dalam advokasi di isu agraria dan lingkungan di Indonesia melalui FNKSDA. Tapi sekarang lebih banyak fokus di Partai Hijau Indonesia. Oke. Tentu saja yang disampaikan Mbak Linda tadi itu sangat menarik kita amati karena satu itu menunjukkan bahwa tidak ada agenda politik programatik di Indonesia, dan yang kedua menunjukkan kegagalan dari partai politik yang ada di Indonesia atau partai politik oligarki ya. Dan seperti kita amati dari tahun ke tahun, dari pemilu ke pemilu, selalu politik identitas itu menjadi salah satu strategi untuk mendulang suara politik dari semua kubu. Saya kira baik yang mengaku sebagai nasionalisme tulen atau nasionalisme religius, atau mereka yang memimpikan negara bersyariah, semuanya punya cara pandang yang hampir sama. Ini persis seperti, mohon maaf ya, antara cara pandang kelompok konservatif seperti Habib Rizik misalnya yang anti dengan asing-asing. Ini sama aja sebenarnya narasinya dengan Narendra Modi di India, sama juga dengan Donald Trump di Amerika. Jadi ini punya kecenderungan yang sama. Namun masalahnya saya kira bagi gerakan rakyat itu nggak banyak mengambil pelajaran betapa pentingnya pendidikan kritis di Indonesia, dan kita selalu terlambat untuk merespon itu. Jadi dari tahun ke tahun kita, terutama dari masyarakat, gerakan masyarakat sipil, terutama kaum progresif itu kayak ini ya, kayak mau memadamkan api yang sudah membara, dan kita kewalahan menghadapi situasi semacam itu gitu. Jadi kayak situasi yang sudah kaotik. Kita membayangkan misalnya di filmnya SpongeBob itu Bikini Bottom tiba-tiba kebakaran, kita tahu sejenis orang yang ngerti ada masalah tapi kita sendiri nggak bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Nah ini yang saya kira sedang kita hadapi hari ini, dan saya pikir partai alternatif, partai buruh atau PHI yang nggak lolos ya tahun ini, kami memang bersepakat untuk mendorong suara kami ke partai buruh, memberi alternatif ya di tengah kecamuk politik identitas tadi itu. Saya terus terang nggak ingin diskusi kita sore hari ini, Mas Eko atau Mbak Linda, ngomongin soal identitas dan politik of recognition ya dalam kerangka teoritik gitu. Itu masih menarik diperdebatkan. Tapi dalam konteks dinamika politik, saya pikir memang nggak ada cara lain. Partai-partai ini jualan itu aja. Program apa yang mau mereka jual tuh? Nggak ada yang menarik gitu. Bahkan semuanya ini sedang mau mencitrakan dirinya sebagai pelanjut Jokowi, yang itu artinya oleh para pendukungnya, terutama di Cokro TV dan yang lain-lain itu kan pertumbuhan ekonomi, pembangunanisme, gitu. Jadi kehendak ekonomi politik global, nggak ada alternatif apapun. Bahkan dari partai politik anak muda, saya pikir ideologinya nggak mudah gitu. Kecuali buruh, partai buruh dan partai hijau ya, saya kalau boleh mengklaim ini benar-benar anak muda dan ideologinya muda gitu, bukan warisan tua gitu, ideologi kapitalisme gitu. Nah ini yang kita hadapi. Satu, menurut saya kalau saya ulangi lagi tadi itu, ini menunjukkan memang kebobrokan dari partai yang sudah ada, dan yang kedua itu akan selalu karena mereka gagal kaderisasi, nggak ada pendidikan politik yang memadai, dan masyarakat Indonesia ini ya kita tahu bukan salah warga negara kita yang salah. Memang kita, Max Lane pernah mengingatkan saya di UGM waktu itu dalam sebuah perjumpaan sore hari gitu, ngobrol santai, dia bilang ya karena kita menjadi korban berlapis-lapis dari kebijakan Orde Baru, dan sampai sekarang kebijakan itu masih berlangsung. Pendidikan kita, Mas Eko ini saya pikir sebagai ahli pendidikan kritis ya, yang nggak ada anak ngerti misalnya kenapa cabai itu mahal, kan nggak diajarkan di SMK itu, nggak diajarkan di SMA kita itu. Kenapa kita kok memilih Anies misalnya gitu, mereka nggak pernah mikir, nggak diajarkan kenapa kok Anies, kenapa bukan Mas Eko, atau kenapa bukan siapa yang lainnya yang bisa kita dorong gitu. Jadi saya kira itu yang kita hadapi hari ini, Mbak Linda dan Mas Eko. Thank you. Oke. Ada dua poin yang sebelum saya ke Mas Eko, Mas, mungkin bisa direspon juga. Satu poin soal ini kan kalau dalam pemilu itu supply dan demand ya, Mas. Maksudnya
ada supply dari terkait program ya dari para caleg juga termasuk capres dan demand dari warga gitu. Nah, ini kan tekanannya Gus Roy kan soal dari sisi warganya pun demandnya juga dalam konteks ideologi ya Mas Eko ya terbatas juga sangat mudah gitu diguyur oleh isu-isu yang nyentil-nyentil dikit itu bikin panas gitu ya. Sebenarnya memang situasi kayak gimana sih Mas kalau terkait pendidikan kritis ya selama ini SMI sudah coba dorong gitu ya Mas. Apakah memang lapisan warisan gitu tadi disebut oleh Gus Roy Orde Baru itu memang berat sekali untuk kita dorong dan menempatkan apa namanya program itu sebagai preferensi atau basis memilih yang dan nggak ada gitu di kalangan pemilih. Mas Eko bisa komen Mas soal itu paling nggak dari pengalaman SMI ya soal pendidikan kritis yang bisa melawan politik identitas ini. Silakan Iya, Mas Eko. makasih Mbak Linda. Dan tadi dikasih sudut pandang Gus Roy dengan menarik menurut saya. Pertama, saya rasa memang sejarah pertarungan politik kita tuh nggak pernah fair gitu. Jadi sepanjang Orde Baru ini pertarungan politik itu tidak pernah terjadi dalam kompetisi gagasan gitu. Di masa Orde Baru pemilu itu selalu curang gitu, dan aktor-aktor politik Orde Baru itulah yang sekarang ini menguasai partai-partai gitu, dan dia menjalankan mesin politik dengan gaya Orde Baru gitu, dan itu membuat tidak ada ide-ide gagasan-gagasan politik yang berarti, apalagi di masa Orde Baru Soeharto benar-benar menghancurkan tradisi kiri gitu, dan itu menyebar luas di dunia pendidikan terutama, dan itu membuat perspektif kiri nyaris tidak pernah muncul, sehingga ketika terjadi pertarungan politik itu pertarungan politik antar kekuatan-kekuatan ekonomi besar atau antar oligarki sebenarnya yang ingin merebut ruang-ruang ekonomi mereka gitu. Dan di masa Orde Baru itu terjadi sedemikian rupa 32 tahun, dan ketika partai politik itu dikuasai oleh aktor-aktor lama, maka yang tidak dikerjakan sama dia dan sepanjang Orde Baru adalah pendidikan politik itu. Kita nggak pernah lihat ada pendidikan politik di Orde Baru. Kantor partai politik kita tuh kan sepi sekali, menjelang pemilu aja agak rame gitu kira-kira. Ini aja kalau lihat kantor-kantor partai nyaris tidak ada kegiatan partai, paling ya jalan sehat, sepeda gembira. Ini partai udah kayak event organizer aja sekarang ini kan. Anda lihat kan hari-hari ini kan ketua partai cuma silaturahmi gitu, salam-salaman, dan gilanya media kita mengangkat itu. Cuman pernyataan ditanya. Jadi pertemuan tadi ada apa ya? Ya kami bicara soal kesejahteraan, kami bicara tentang visi. Itu diangkat gitu loh. Itu kan konyol. Kita nggak dapat pendidikan politik berarti karena komentar ketum-ketum nggak mutu itu dijadikan headline, dan itu membuat masyarakat merasa bahwa ya apa ya masalahnya ya kira-kira. Nah, masyarakat nggak punya jawaban. Apa kata Gus Roy tadi, ketika minyak goreng hilang misalnya atau cabai mahal, harga telur mahal, dia tidak punya semacam jawaban atas situasi itu, dan kemudian Yusuf Kala mengatakan 50% dikuasai oleh Tionghoa gitu. Nah, itu membuat cara pikir Sarah ini kemudian mendapatkan jawaban tiba-tiba, oh iya harus ada yang disalahkan situasi kayak gini gitu, dan itu adalah non-free. Nah, oleh Wapres kita tuh diangkat sedemikian rupa, hebohnya lembaga pendidikan menghidupkan isu itu gitu. Saya merasa di dunia pendidikan kita nyaris terjadi kondisi yang begitu sangat berbahaya, karena di pendidikan kita juga terjadi segregasi atas dasar etnis gitu. Kita lihat kan sudah jarang sekali sekolah-sekolah yang nasionalis gitu, sekolah-sekolah yang membuka diri pada pada pandangan-pandangan yang berbeda atau mengakomodasi mereka-mereka yang beragam gitu. Kampus-kampus kita aja lah, susah sekali saya kalau ngospek di UGM itu, nyari anak Papua aja susah sekali kira-kira. Nyari anak Papua, anak Timur tuh pasti ngumpulnya di kampus-kampus tertentu gitu. Kampus PTN tuh sudah Jawa, udah Jawa Tengah, Jawa Barat gitu. Itu aja melulu, dan diisi oleh anak-anak oligarki dan anak pengusaha itu semuanya gitu. Jadi bagaimana pendidikan kita itu bisa punya pandangan-pandangan alternatif kalau diisi oleh orang-orang itu melulu. Bapaknya ketum partai, anaknya kuliah di kelas internasional, lalu menang jadi presiden BEM lagi kira-kira. Jadi sudah akhirnya sejalan dengan itu semuanya. Mereka menjadi operator keyakinan-keyakinan orang tuanya dan sekitarnya. Saya rasa pendidikan kita kemudian hancur di titik itu. Pengalaman SMI berkali-kali sulit sekali untuk mengedepankan pandangan-pandangan alternatif, karena hanya satu kali diperagakan di ruang diskusi, tapi setelah itu mereka bertemu dengan lingkungan yang tidak mengakomodasi pandangan-pandangan itu. Apalagi kampus-kampus sekarang. Diskusi PKI aja, Papua aja, udah dapat larangan berkali-kali. Baru bikin proposalnya udah dilarang kira-kira. Saya kemarin didatangi nih panitia mahasiswa kampus gitu. Jadi dia boleh diskusi apa saja, asal ada dua hal yang nggak boleh didiskusikan, itu PKI sama Papua kira-kira. Itu soal yang kalau itu didiskusikan, udah dia bisa dipecat dari presiden BEM lah kira-kira. Nah,
Ini kebijakan konyol kayak gitu masih bertebaran. Bagaimana mungkin pendidikan memuliakan pandangan-pandangan alternatif? Apalagi kita lihat kan sekarang kampus kan sering kan para pejabat sekarang ini pejabat kita nih sukanya juga datang ke kampus lalu ceramah. Sialnya kampus membuka ruang untuk mereka ceramah gitu. Saya bukan mengatakan pejabat kita nggak mutusi ceramahnya, tetapi kampus senang sekali kalau pejabat itu ceramah. Sekarang belakangan ini menteri-menteri sudah hobi aja ke kampus-kampus lalu berceramah tentang stabilitas, persatuan kesatuan, NKRI harga mati gitu. Dan itu membuat dunia pendidikan kita nyaris isinya propaganda palsu gitu. Dan pandangan-pandangan kritis tidak akan muncul, tidak akan timbul gitu. Saya mungkin itu, Mbak Dinda. Ya, ini menarik karena berarti kan kalau terkait politik identitas ini ya, dia bukan hanya momentumnya aja mungkin ya saat pemilu, tapi sebetulnya infrastruktur terkait dengan itu sudah relatif ini kali ya Mas Eko ya dan Gus Roy ya, relatif kayak sudah terbangun dan maksudnya gini, konsolidasinya udah jalan gitu dan mungkin event pemilu aja yang makin menambahi lapis baru gitu. Karena kalau yang saya amati juga, kalau tadi Mas Eko bilang, misalnya kalau kita cek ya buku-buku pelajaran gitu ya PPKN di SD, SMP, SMA kan mungkin ya nggak ada beda dengan generasi saya atau generasi Mas Eko atau Bung Roy, Gus Roy soal apa namanya apa sih yang disebut nasionalisme misalnya di situ kan masih mungkin masih slogan-slogan yang terbatas dan kosong gitu dan mungkin ini juga yang ada persoalan mendasar gitu ya kalau kita ngomong pendidikan sebagai value ya pada saat yang sama tadi Mas Eko bilang di sekitarnya itu juga udah mengafirmasi kan sehingga kemudian pun ketika ada upaya mendorong pendidikan kritis yang progresif dan lebih programatik gitu ya itu berada dalam apa bubble yang terbatas gitu. Nah itu sebenarnya gimana sih kalau menurut Gus Roy atau Mas Eko juga ya untuk melepas itu untuk memecah bubble itu supaya dia menjadi sebuah gerakan yang lebih luas gitu ya kalau kalau bisa kemudian menandingi isu-isu identitas dalam pemilu. Ada pengalaman atau eksperimentasi atau ini enggak Gus Roy atau Mas Eko terkait upaya mendorong tadi ya kritisisme warga untuk tidak gampang gitu ya termakan atau terperangkap dalam isu identitas ini. Mungkin Ya, Mbak Linda, saya mau nambahi. Saya kira nggak hanya di generasi Mbak Linda, Mas Eko atau saya, bahkan di generasi anak-anak saya aja sejak SD sampai sekarang yang anak saya yang gede udah SMA dan calon pemilih tahun 2024 nih. Anak Mas Eko juga yang kedua itu yang bareng dengan anak saya si yang pertama yang SMA kan tahun ini tahun depan ya 2024 mereka akan jadi pemilih pemula gitu. Pemilih awal untuk pemilu presiden besok ya Mas Eko ya. Nah, saya pikir juga materinya sama. Mas Eko sering cerita itu dengan joknya itu. Ya, soalnya itu aja dibolak-balik itu. Kalau SD ditanyain siapa apa itu ibunya Nabi Muhammad, Siti Aminah, Siti Zubaidah, Siti Zulaikha gitu ya. Kelas 2 Mas Eko ya. Nanti kelas 3 dibalik itu. Apakah Siti Aminah ibunya Nabi Muhammad, Nabi Idris, Nabi Ibrahim kan gitu. Dan nggak ada satupun alternatif di luar itu. Dan beberapa kali saya melihat juga di sekolah-sekolah mulai dasar, SMP, SMA, saya pikir pendidikan kewarganegaraan juga nggak memberikan alternatif apapun. Yang saya pikir itu memberi ruang lebih demokratik ya untuk ngomongin hidup bermasyarakat bersama dan lain sebagainya. Makanya fearmongering itu selalu laku ya dalam semua event politik, nggak hanya di level nasional, bahkan level lokal aja. Yang saya lihat misalnya di desa yang baru saya tempatin di Bogor, karena saya baru pindah ya dari kota, rumah yang lama itu di kota, saya mengembangkan pesantren di kawasan kabupaten, nggak jauh sebenarnya sih, cuman dengar omong-omong dari masyarakat itu, ya di sini pokoknya nggak boleh ada calon kepala desa yang non pribumi gitu. Non pribumi itu artinya Sunda gitu. Jadi kategori pribumi, non pribumi, pribumi baik, non pribumi jahat, ini langgeng terus karena memang nggak ada pendidikan alternatif yang menjelaskan bahwa persoalannya bukan pribumi atau nggak pribumi. Persoalannya adalah berkeadilan sosial apa enggak, pro rakyat apa enggak, pro pur apa enggak, bukan itu yang menjadi dinamika politik kita. Nah, ini alternatifnya saya pikir ini ada kelowongan di partai politik kita yang kita bayangkan dulu semua banyak kawan di gerakan progresif juga menganggap partai PKS itu juga sebenarnya partai kader yang mirip dengan organisasi partai kiri gitu. Tapi sayangnya
Mungkin partai kader, tapi kontennya kan nggak sama, bukan politik kelas yang mereka ajarkan. Nah sekarang sebenarnya kita punya peluang itu, partai buruh, PHI gitu. Seandainya, makanya saya selalu bilang ke kawan-kawan, kalaupun nggak lolos 2024, mestinya kita punya agenda yang bisa kita jadikan sebagai investasi politik 2029. Mestinya sudah bisa kita siapkan perdebatan gagasannya tadi istilahnya Mas Eko tadi, atau perdebatan pada level development tadi itu apa, pembangunan untuk apa gitu, untuk siapa gitu. Nah itu sebenarnya bisa kita mulai Mbak Linda kalau misalnya Partai Buruh dan Gerakan Rakyat itu sudah mulai mencicil ya bikin investasi politik itu. Yang kita abaikan kan kalau memecah bubble tadi itu kan kita itu kayak ngomong di antara kita sendiri gitu Mbak. Dulu Martin kawan kita di Indo Progress pernah mengkritik ya bahwa teman-teman, saya setuju ya soal ini, meskipun preskripsi politisnya yang dia tempuh itu di tesis apa itu Agustus itu saya kritik di tesis September gitu. Saya nggak setuju preskripsi politisnya, tapi kritiknya ke kita ya, otokritik ke gerakan progresif itu kayak kita ngomong sendiri, diapresiasi teman sendiri dan dimengerti oleh kawan-kawan sendiri kerumitan-kerumitan ini gitu loh. Nah berani nggak kita keluar ya, mau bikin mobilisasi massa yang besar, atau bahkan belum mobilisasi massa, bikin pendidikan politik yang persisten. Dulu Mansur Fakih saya pikir berulang kali di teks-teks dia atau dalam beberapa forum dia mengingatkan itu. Sayangnya skill ini sekarang dikelola NGO ini Mas Eko, Mbak Linda. Pendidikan kritis itu jadi nggak kritis itu kan. Ya saya ini pelakunya juga ya di program-program NGO. Padahal ini kalau konten-kontennya, saya setuju juga kritiknya Mas Kun pernah ingatkan, jangan-jangan kita ini terus gara-gara orde baru terus, jangan-jangan memang kita ini yang nggak mau gitu loh, nggak mau serius gitu. Nah saya menduga ada dua variabel. Yang pertama pasti warisan orde baru nggak bisa kita tampik ya, bahkan sampai sekarang itu masih laten dan masih manifest gitu. Semua yang berkontestasi hari ini adalah anak-anaknya dari rezim orde baru gitu. Itu pasti. Yang kedua, otokritiknya. Kita selalu seperti pemadam kebakaran, Mbak. Lagi-lagi bahasa saya itu. Dulu, hampir setahun yang lalu ya, Mas Eko ngundang kami semua. Masih ingat kan? Mas Eko ngundang kawan-kawan Jakarta untuk ngumpul di Jogja. Bikin pertemuan, orientasinya kita akan mendorong gerakan masyarakat sipil, bikin fair gathering. Seperti di zaman bergerak dulu, Mbak Linda. Ketika awal-awal perlawanan itu banyak para ulama itu yang tampil di muka publik memberikan ceramah-ceramah politik dan keagamaan anti kolonialisme. Coba bayangin. Sekarang kita nggak nemu di Muhammadiyah, Mas Eko orang Muhammadiyah, saya orang NU. Saya nggak nemu ini kosakata anti pembangunan gitu kan. Terus kita bikin proposal pembangunan versi Islam rahmatan alamin. Ini mendidik sekali sebenarnya. Kita koreksi misalnya kebijakan proyek strategis nasional, krisis iklim, krisis kapitalisme. Ini kita coba bayangin dulu Haji Misbah, aktivis Muhammadiyah bisa pidato ngomong kapitalisme di depan kaum kromo gitu. Sekarang orang seperti saya, Mas Eko yang biasa tampil ke muka publik ya ceramah, itu kan nggak mudah ngomongin musuh kita kapitalisme oligarki ya. Ini perlu diperkenalkan lagi. Jadi kalau programnya Mas Eko waktu itu ngundang kita itu bisa kita lanjutkan Mas Eko ya, bikin fair gathering, datang ke SMA, ngasih pendidikan politik Kristen, Hindu, Buddha, Islam, anak-anak muda ini ya nggak termakan oleh hoax soal anti LGBT, anti apa itu, anti asing-asing gitu. Kita jelaskan masalahnya. Misalnya soal China ini, Yusuf Kala mau begitu. Ini kan kayak mirip dulu siapa itu Perindo ya, bosnya Perindo itu siapa namanya Haritanu Sudibyo. Dia pernah bilang kemiskinan di Indonesia, krisis ekonomi ini karena kapitalis. Para kapitalis, ya lu kapitalis, ente ini kapitalis. Coba gimana coba Mbak Linda kita jelasin kayak gini. Itu sama dengan Yusuf Kala menuding, ya kan dia sendiri kapitalis dia gitu. Dia borjuis gitu. Ini persaingan antara kelas borjuis saja nih, friksi di antara kelas borjuis saja, pakai agama lah, pakai identitas lah untuk memenangkan posisi satu sama lain gitu. Ini saya pikir di teori Marxis sudah bisa jelaskan, cuman sayangnya kita ini belum memakai agama. Saya pikir agama, boleh nggak agama? Kalau pertanyaannya boleh nggak agama berpolitik? Ya boleh. Buat saya boleh. Tapi politik keadilan, bukan politik kebencian gitu. Secara etis ya, secara moral begitu. Nah dulu Rasulullah kan juga begitu. Gitu. Politiknya politik kelas itu. Yang dilawan Rasulullah sebenarnya kan ini ya, oligarki kalau bahasa sekarang ya. Ekonomi yang terpusat di segelintir orang
dan mereka brutal menjalankan ekonomi itu, bahkan kekuasaannya semua dikendalikan oleh mereka, segala hal diatur oleh mereka di mana itu, di Mekah waktu itu. Makanya si Toha Hussein ya, ini biar kedengaran Islam ini, karena Mas Eko aktivis Muhammadiyah, saya aktivis NU gitu, biar kedengaran Islam. Ada satu kitab penting Mbak Linda nih, saya cerita ini. Karena saya baca buku ini bolak-balik ya, kitab ini. Judulnya itu Fitnatul Kubro, yang nulis itu Toha Hussein. Dia bilang Rasulullah itu seorang aktivis progresif gitu. Rasulullah itu pertama-tama yang dia lawan itu adalah kepentingan para pemilik modal. Jadi Rasulullah itu ditolak oleh orang Jazirah Arab, bahkan orang Mekah, karena menakutkan, dia mencongkel struktur sosial yang sudah mapan, yang hegemonik gitu. Jadi pertama-tama yang ditolak bukan soal konsep tauhid dalam arti memperkenalkan Tuhan baru, Allah, itu enggak, karena Bapak Rasulullah sendiri adalah Abdullah. Mereka sudah kenal konsep Allah gitu. Dari tradisi Abrahamik ya, tradisi Ibrahim. Ini menarik sekali sekarang kalau kita bisa melakukan itu, ide Mas Eko waktu itu dan kawan-kawan. Saya kalau diundang lagi setujulah Mas Eko. Tapi kalau pengen pesantren kami jadi tamunya, ngundang teman-teman untuk 2024, saya pikir nggak bisa kita respon Mbak Linda. Nggak bisa ini, terlalu mepet. Tapi kalau kita menyiapkan, jangan sampai kita masuk ke dalam lubang yang sama ya. Kita genjot pendidikan politik di basis massa, di kantong-kantong ibu-ibu, kantong-kantong para remaja. Anaknya Mas Eko, saya ini bisa diajak itu, ngajak ngomong ke teman-temannya. Mereka kita siapkan menjadi juru bicara bagi zaman mereka sendiri. Toh kita ini kan, Mas Eko apalagi umur berapa sih Mas Eko? 50 tahun. Jatahnya Mas Eko ya paling panjang 30 tahun lagi itu. 80 tahun itu panjang lah. Mas Gun, apalagi udah tua kita ini. Mbak Linda, lebih tua lagi nih. Gitu. Oh. Nah, saya pikir gitu ya. Tuaan Mas Eko daripada aku. Ya, oke. Saya pikir gitu. Bayangan saya gitu, Mbak. Makasih. Ya, berarti memang yang strategis itu kayak masjid, takmir masjid, gitu kali ya Mas ya. Apa Jumatan, khutbah Jumatan yang ribuan atau jutaan masjid bisa menjadi potensi untuk bisa ditawarkan diskurs-diskurs yang lebih progresif ya, Gus Roy ya, karena memang itu juga bagian dari infrastruktur yang menopang kan cerita-cerita politik identitas. Sebelum ke Mas Eko ya. Masjid dan gereja menjelang pemilu dari semua kubu, saya tahu betul ini. Saya juga berkawan dengan teman-teman gereja, sangat baik dengan kelompok lintas agama. Mereka harus jujur, di pemilu 2019 itu adalah ajang politik dukungan ke partai tertentu, kepada tokoh tertentu. Masjid yang saya cek di Jabodetabek, semuanya pidatonya adalah ya sama, dua-duanya politik kebencian. Antara kubu A sama kubu B sama, nomor 1 sama nomor 2 sama. Ini nggak boleh berulang, makanya kita mesti intervensi forum-forum semacam itu. Ya, saya setuju Gus Roy, ini strategis sebetulnya pemilu 2029 ya, dan 2034 berarti yang kira-kira 5-10 tahun lagi, karena yang 2024 tinggal hitungan bulan ya untuk bisa merapikan barisan gitu, lalu mepet. Tapi mungkin saya geser ke Mas Eko ya Mas. Sebenarnya ini mungkin agak berbeda Mas dari yang tadi Gus Roy sampaikan ya. Ini kan kayak ada situasi inferiority kompleks ya dari mayoritas terhadap isu-isu merasa diancam gitu, merasa sebagai korban gitu. Kalau kita melihatnya dari perspektif Weberian ya Mas, dari segi value. Kalau dari segi kelas kan memang ini cuman alatnya elit gitu ya, menggunakan isu agama, dan itu nanti kita akan diskusikan dalam slot berikutnya ya, soal persaingan oligarki dalam merebut suara gitu. Tapi kalau boleh dilihat dari sisi yang agak perspektif yang tadi Mas, merasa kok nggak pede sebagai mayoritas, tetap aja dianggap sebagai ini gitu, sebagai korban gitu dari pembangunan. Mas Eko punya komentar nggak Mas soal itu Mas? Ya, saya rasa karena pada konteks Islam gitu, sebenarnya ini sangat mayoritas gitu. Tapi lama-kelamaan rasanya makin kurang percaya diri. Karena pertama partai selalu kalah gitu. Orang yang klaim partai Islam selalu kalah. Dan yang selain kalah secara ketika dalam politik kalah, dia juga secara ekonomi makin lama makin merasa bahwa dia terus dikuasai gitu. Padahal pada konteks tertentu mereka sebenarnya sudah punya banyak karya-karya ekonomi, tapi mereka selalu merasa dikuasai gitu. Psikologi kalah itu terus-menerus mendera gitu. Saya nulis buku Tafsir Al-Asr itu, waktu yang hilang dari umat Islam itu kekalahan itu begitu rupa gitu. Itu kalau Nurul Majid bilang itu karena warisan kolonialisme ya. Karena terus dijajah dan
apa ini kan umat yang disebut oleh Quran sebagai umat terbaik gitu ya. Pada kenyataannya kenapa dia nggak baik gitu? Angka korupsi buruk, demokrasi menurun. Itu disalahkan umat terus kira-kira. Dan hebatnya para dai-dai itu selalu menghidupkan situasi itu berkali-kali gitu. Maka umat Ya. Islam makin lama makin merasa bahwa kita harus ketemu, harus kumpul nih. Maka ada kos-kosan Islami, ada perumahan Islami, semua toko busana Islami, nyaris semua Islami sekarang menjadi salah satu hal yang untuk membuat mereka menang gitu. Ini harus menang aku nih, dan menang di antara adalah dengan menghidupkan itu gitu. Saya merasa bahkan kalau saya nulis buku gitu lebih laku saya nulis buku Islam ketimbang saya nulis buku politik kadang-kala. Karena kalau kita pakai Islam gitu, contoh aja saya kemarin baru bikin Linda ikut juga kan pesantren Islam kiri gitu. Itu banyak sekali yang ikut gitu. Padahal ya sama aja Islam melawan, cuman casingnya aja. Umat Islam itu kan suka casing kan. Kalau casingnya itu agak radikal progresif melawan tuh pasti ada minatnya gitu. Nah, apa namanya satu situasi Islam yang selalu berkonfrontasi itu menjadi menarik. Sebenarnya episode itu yang mestinya dimanfaatkan oleh gerakan Islam gitu. Sayangnya gerakan-gerakan Islam seperti NU Muhammadiyah amat pro status quo kan. Saya kadang-kadang sudah nunggu itu. Wadas itu bisa selesai kalau misalnya Pak Haidar Nasir atau Gus Yahya mengatakan bahwa pembangunan Wadas hentikan gitu. Cukup orang ngomong aja, menurut saya akan berubah. Nah, kita ini kerap kali gerakan ini kadang-kadang tidak bisa mengambil cara taktik seperti itu. Kita advokasi berkali-kali ya di dunia peradilan kita pasti kalah kan. Nyaris semua kasus agraria kita kalah karena nggak melibatkan tokoh-tokoh umat. Ini tokoh ini penting, ngomong agak ngelawan aja tokoh ini, pasti dia akan diikuti, bukan diikuti jamaahnya, pasti akan bergetar nih kekuasaan kan ngitung-ngitung kekuatan massa mereka kira-kira. Walaupun kekuasaan massa itu nggak bisa dioperasionalkan, tapi tokoh-tokoh ini menjadi amat perlu gitu. Maka saya sekarang merasa gitu, kawan-kawan gerakan harus menduduki gitu, nggak usah nunggu partai politik, kita duduki aja. Saya ini sudah 5-6 tahun jadi ketua RT gitu. Betapa itu berdaulat sekali jadi ketua RT itu saya. Karena dari situ saya bisa mobilisasi warga, ceramah warga saya didengerin gitu. Kalau ketemu di kelurahan saya bisa usul banyak hal gitu. Itu baru ketua RT, dan ketua RT itu ketua yang paling gampang, tidak ada pemilihan. Kalau saya nggak ada pilihan siapa yang mau aja. Nah, ruang-ruang itu harus diintervensi gitu. Kita nggak perlu nunggu jadi lurah, jadi apa gitu. Ruang-ruang kecil itu mari kita intervensi pelan-pelan, karena itu yang paling gampang jadi ketua RT itu. Nah, tetapi dari situ kita bisa ngumpulin warga, setiap ada Agustusan kita bisa ceramah yang macam-macam lah kira-kira. Hampir saya mendapat ruang panggung politik setelah mendapatkan itu gitu. Ketimbang saya menjadi ketua SMI lah ya, ketemu dengan mahasiswa yang sama-sama aja gitu. Itu mahasiswa kita ceramah kiri, mereka juga kiri dari sana gitu. Tapi kalau jadi ketua RT, kita ketemu dengan orang kanan, kiri, tengah gitu. Kita bisa ceramahin mereka dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan real gitu. Yang kedua menurut saya kita harus intervensi sekolah. Kalau saya setuju Gus, saya bikin pondok, saya bikin TK gitu, karena dengan ruang-ruang seperti itu kita bisa memberi pengaruh gitu. Dan dengan cara seperti itu kita bisa mencoba mengedepankan isu-isu yang taktis gitu. Dulu TK saya kasih itu, TK-TK saya itu saya kasih hiasan dengan poster aksi kemisan gitu. Nggak ada TK yang ada poster aksi kemisan. Sejak kecil dia tahu bahwa musuh mereka adalah Praja Jenderal itu kira-kira. Kalau saya coba itu sebenarnya. Kalau sejak anak usia 3 tahun 4 tahun lihat muka para penculik itu, saya berharap ingatan itu akan permanen kira-kira. Paling enggak bapaknya juga tahu, ibunya juga tahu gitu. Nah, ruang-ruang itu mestinya kita perlu intervensi. Oke, ini menarik Mas Eko Gus Roy, bahwa sekaligus juga otokritik ya, bahwa kita kebanyakan aktifnya di forum-forum kayak gini ketimbang dengan bersama warga gitu. Termasuk juga sebenarnya otokritik buat diri saya sendiri ya. Tetanggaan atau pengajian ibu-ibunya jarang ikut gitu, padahal itu sebenarnya kesempatan penting gitu ya untuk bisa bersama selain menyelamai alam pikir mereka, juga menawarkan beberapa saat ngobrol, saat apa gitu ya, untuk bisa tadi merebut ruang-ruang keseharian warga yang tadi Gus Roy sampaikan bisa menjadi apa ya, strategi memecah bubble itu, dan harapannya dia bisa bergelombang dan menjadi buah gelombang yang besar gitu, yang harapannya mungkin ya 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi itu bisa berkontribusi terhadap ininya, apa namanya, kuatnya politik identitas ini. Dan itu kayaknya memang PR-nya buat kita sendiri sebagai warga ya, jangan cuman itu salahnya siapa itu terlalu, kita sendiri juga sebenarnya bagian dari itu. Dan saya kira garis bawahnya adalah bahwa penggunaan identitas ini, isu rasisme dalam setiap pemilu legislatif atau pemilu presiden itu punya banyak faktor penyebab selain sejarah. Juga ada soal supply dan demand tadi ya, warganya juga mau-mau aja, yang nawarin juga dengan secara apa ya, serta-merta gitu ya, secara instrumentatif memanfaatkan itu.
Dan yang paling penting saya kira tadi garis bawah saya strategi-strategi langkah-langkah pendek, langkah-langkah small step gitu, langkah-langkah kecil yang bisa didorong dengan memikirkan jangka panjang ya, 5 tahun lagi 2029 dan 2034. Oke, itu tadi soal identitas ya, Gus Roy dan Mas Eko. Saya geser sedikit nih yang sebenarnya tadi sudah disenggol juga ini. Sebenarnya kan kalau tadi statement Gus Roy atau juga Mas Eko yang secara implisit yang menyampaikan sebenarnya ini identitas instrumennya para oligarki aja untuk mendulang suara gitu. Semua bisa mengklaim sebagai anti kapitalis padahal dia sendiri kapitalis gitu ya, Gus Roy ya. Dan agak lucu juga membayangkan seorang seperti mantan Wapres itu komplain soal sesuatu yang sebetulnya bagi yang beliau sendiri juga dan kroninya juga sudah mendapat bagian gitu. Nah ini kan sebetulnya kadang-kadang kita sebagai warga kebanyakan ya memandang kelompok oligarki itu tunggal gitu. Sebenarnya ternyata kan dalam kasus terakhir nih tertangkapnya Joni Plate Menkom Info gitu bisa dibaca sebagai juga bagian dari pengelompokan persaingan antara para elit yang masing-masing terkelompok dalam kelompok oligarki gitu. Kebetulan kan beliau yang tertangkap ini sekjennya Nasdem dan Nasdem juga adalah pendukung capres saingan dari Ganjar Pranowo gitu. Gimana? Mungkin saya mulai dari Mas Eko ya. Gimana Mas Eko ngelihat ini Mas? Ini apakah memang apa ya pemilunya di panggung kita ngelihat mereka ini saling bertengkar, saling rebutan dan sementara kita nunggu aja gitu atau seperti apa Mas Eko kalau boleh sharing ini pendapat soal kontestasi atau persaingan antar oligarki dalam pemilu 2024 ini? Ya, kalau aku lihat memang pertarungan yang menjadi pengantar dari situasi kompetisi yang terjadi itu sebenarnya perebutan resource ya. Menurut saya karena ada ruang para oligarki mengakumulasi kekayaan itu ada di negara gitu. Dan ketika politik rente itu kemudian terjadi, maka mereka para aktor saling berebut untuk membiayai pemilu yang memang kita tahu sendiri membutuhkan dana raksasa gitu. Dan saling tekan menekan seperti itu kemudian menjadi logis gitu. Satu upaya mereka untuk merebut ruang ekonomi yang selama ini dipertaruhkan. Apalagi Joni Plate Menko yang sangat strategis dengan proyek-proyek yang luar biasa yang sampai angkanya sebesar itu gitu. Saya rasa itu juga terjadi di periode-periode sebelumnya gitu. Di SBY juga terjadi hal seperti itu. Nyaris sepanjang menjelang pemilu selalu ada perebutan-perebutan resource yang ini untuk membiayai politik yang amat mahal menurut saya dan malah para oligarki itu saling menekan. Nah, problemnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan konflik-konflik politik di tingkat massa gitu. Ini kan yang paling aktif, ya saya sering katakan tuh yang paling aktif itu kan YouTube-nya si Rocky Gerung kan. Ini tiap 20 menit selalu dia tampil komentar gitu menurut saya. Nah, kita jarang sekali untuk memberikan peta politik para oligarki ini. Orang memusuhi oligarki, tidak suka dengan oligarki, tapi peta sebenarnya kita selama ini agak buta. Siapa aktor-aktornya dan bagaimana aktor-aktor itu bermain, entah itu Haji Isam, entah itu JK, entah itu Prabowo. Bagaimana aktor-aktor ini selalu melakukan upaya untuk merebut ruang-ruang ekonomi politik warga gitu, sehingga orang sampai nggak bisa kita sampai sulit untuk memahami bahwa kenaikan minyak goreng, kenaikan telur itu kaitan dengan oligarki itu erat dan dekat gitu kira. Nah, logika cara berpikir ini yang membuat agak sulit untuk mengajak warga berpikir kritis tentang ancaman oligarki yang sebenarnya. Nah, ini perjuangan penting bagi kita untuk memahami problema ekonomi politik dengan bahasa yang lebih sederhana. Oh, kalau harga-harga ini naik ini karena main oligarki ini, orang-orang ini loh yang berbahaya dan orang-orang ini menguasai partai-partai gitu. Nah, repotnya kita kemudian karena tidak melihat itu sebagai upaya penyadaran, maka yang terjadi adalah ya itu tadi orang melihat bahwa ini masalah hukum atau ini masalah soal elektabilitas yang selama lembaga survei sangat aktif gitu. Saya mungkin komentar sedikit itu dulu Lida sebelum nanti kita bisa komentar lagi. Ya ini kan bagi pemilih termasuk saya ya, ini kan jadi kayak ya dia doang berantem, duitnya dari negara yang dari uang pajaknya kita gitu. Terus kita seperti terdetach gitu loh, terlepas dari semua cerita antar mereka sendiri gitu. Dan tidak ada, betul tadi Mas Eko, tidak ada satu referensi ya, mungkin IPTV bisa menjadi referensi gitu bahwa untuk tidak terlena tadi ya ke topik sebelumnya ya soal politik identitas itu. Jadi ini is not about politik identitas ternyata pada saat yang sama ada
realitas lain gitu yang berjalan, di mana para elit terus juga berkompetisi dan ingin saling memotong gitu, dan ujungnya adalah kemenangan dalam pemilu presiden gitu. Nah, tapi kalau dari perspektif Gus Roy gimana nih Gus? Apakah ini betul menunjukkan tidak berdayanya voters gitu ya, seperti kita ini ngeliatin panggung itu dan cuma pelangap-pelongo, oleh kalau kalian ngapain sih ribut sendiri gitu, dan pada ujungnya sebenarnya kita kemudian yang menjadi sebenarnya penentunya gitu untuk bisa siapa yang akan menjadi presiden gitu. Gus Roy bisa soal itu? Ya, Mbak Linda, makasih. Saya setuju dengan Mas Eko. Nah, kalau ngomong soal gerakan anti korupsi, yang nggak pernah kita bicarakan ini kan ongkos politik kita sangat besar sekali. Jadi ongkos politik karena sistem politik yang memungkinkan ongkos politiknya jadi mahal, yang mulanya memang dipakai untuk menjegal agenda-agenda alternatif yang bisa muncul ke permukaan atau ke gelanggang politik elektoral. Makanya yang bertarung ya di antara mereka. Nah, yang mesti kita kritik sebenarnya adalah agenda-agenda gerakan anti korupsi yang selama ini saya pikir sering narasinya itu sebenarnya ya menjadi gerakan ini ya kelas menengah gitu, belum menjadi gerakan besar, gerakan populer ya, bukan populer tapi gerakan populer, itu gerakan rakyat yang besar dan bisa menjelaskan akar permasalahannya. Nah, selama ini akan terus berulang-ulang. Ada 5 menterinya Jokowi yang sudah kena tertangkap KPK atau melakukan korupsi ya dengan Johnny Plate ini. Saya nggak tahu persisnya gimana. Setuju dengan Mas Eko, kita buta sekali permainan sandra menyandra antar kekuatan politik gitu. Memang dulu koalisi masyarakat sipil pernah bikin satu peta. Saya juga ikut di dalamnya meskipun nggak terlalu aktif. Untuk mengecek siapa-siapa, pihak mana saja, dananya dari mana, punya kepentingan apa terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan skema Omnibus Law. Itu saya pikir memang perlu kita lakukan, memetakan antar kekuatan oligarki ini. Ini kan ada bohirnya kurang lebih ya. Ini bohirnya ini punya kepentingan apa, dia kerja di sektor apa, hubungannya dengan si A, si B itu seperti apa. Sebenarnya nggak sulit untuk melakukan itu. Ini kan mirip dengan dulu kami bikin Saksi Killers di menjelang 2019 yang dikomandoi oleh Watchdog waktu itu. Nah, itu dulu bisa kita lakukan gitu. Sekarang sepertinya dalam skala-skala kecil itu mesti kita bongkar siapa sih kepentingan di balik A, di balik B, di balik Jokowi ini siapa gitu. Meskipun sangat riskan ya. Kita tahu kasusnya Haris Azhar sama Fathia itu berdasarkan hasil riset cepat yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil, yang kebetulan ada 2 penulisnya juga adalah kader FNKSDS, tahu saya gitu. Jadi itu punya justifikasi ilmiah sebenarnya. Riset meskipun riset cepat itu punya metodologi, ada analisisnya, bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya emang tekanan politiknya nggak besar kita gitu. Jadi mudah sekali dikriminalisasi. Tadi usul Mas Eko menarik, saya setuju bahwa kita mesti membongkar ini ya peta kekuatan antar oligarki yang sedang bertarung ini. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Linda tadi itu, memang sulit Mbak, kita itu punya kontrol hari ini. Saya pikir voters itu nggak ada kontrol sama sekali. Apa mekanismenya kita ini? Wong kita ini kan seperti mirip masuk Indomaret atau Alfamart. Kita ini kan sudah dipilihkan gitu. Saya sejauh saya memilih misalnya merek pasta gigi ya sudah dipilihkan oleh perusahaan, oleh perusahaan-perusahaan apa ini yang memproduksi pasta gigi gitu. Sama juga nih politik kita ini kan sudah kita dipilihkan. Kenapa kok tiba-tiba muncul Anies? Kenapa ada inisiatif Ganjar Pranowo misalnya? Nah, para pemilih ini sebenarnya pemilih yang pasif, mereka nggak pernah dilibatkan untuk menentukan siapa calon yang mereka kehendaki gitu. Jadi ditampilkan, dipilihkan, ya mau nggak mau kalian pilih itu. Makanya kita nggak punya lagi ya, harus punya agenda politik yang terukur. Bahkan usulnya Mas Kun, saya pikir perlu dipertimbangkan punya saluran sampai dari tingkat pusat sampai ke desa, sampai ke kampung-kampung yang bisa kita operatori. Jadi punya kendali itu. Kita bisa bayangin tokoh-tokoh seperti Pak Haidar Nasir, Gus Yahya,
Saya pikir nggak mudah juga mereka misalnya mau mengoperatori bagaimana itu satu komando itu nggak mudah itu. Gitu. Itu aja karena basis masanya besar. Kalau ngomong A aja ya, itu pasti misalnya tadi ya nolak wadas itu, pasti itu pemerintah bergetar gitu. Nah kita bayangin coba kalau kita punya alat politik lah atau organisasi progresif dengan tokohnya yang kuat, terus ya tadi punya kontrol politik mulai pusat sampai bawah itu pasti mengerikan sekali sebagai kekuasaan. Nah kalau seperti sekarang ya kita nih ya Mbak Linda saya ini cuman ya lo makan kalian semua makan duit negara, rebutan duit negara, ribut-ribut sendiri, kita jadiin penonton aja nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah paling banter yang paling moralis kita akan bilang begini gitu. Yang penting apapun, apakah itu jegal menjegal di antara kekuatan politik menjelang pemilu, apapun itu, yang penting korupsi harus tegakkan, harus dilawan kan gitu. Nggak ada lagi itu statement yang lebih bijak dari itu saya kira gitu. Karena kondisi, situasi politiknya, sistem politiknya memungkinkan politik berbiaya mahal. Gitu Mbak saya kira. Ya, ini menarik ya. Sebelum saya lanjutin, selamat bergabung Mbak Nabila di IPTV edisi sore ini. Nanti kita akan lanjut ke Mbak Nabila ya Mbak soal apa namanya isu-isu kesejahteraan dosen dan kaitannya dengan agenda pemilu 2024 nih. Ada nggak sih capres atau caleg yang mulai pick up isu ini? Atau alah cuman nggak ada 1,5 juta dosen, nggak terlalu kontekstual gitu. Nggak ya udah biarin aja ntar juga diem sendiri gitu. Nggak tahu ya kita. Tapi nanti kita diskusikan ya Mbak Nabila. Ini lagi ngomong slot kedua Mbak yang terkait dengan kontestasi atau persaingan antar oligarki dalam pemilu gitu, saling potong, saling jegal. Sementara kita warga cuma nonton gitu. Ini gimana sih situasinya kok jadi begitu gitu ya. Dan tadi sudah ada respon dari Mas Eko dan Gus Roy. Ini kita coba selesaikan, tuntaskan dalam 10-15 menit ya. Gus Roy, ini tadi saya mau pick up satu isu ya, karena betul tadi pemilu kita mahal gitu ya. Ini kan highly cost demokrasi gitu ya. Dan para apa namanya akademisi yang fokus pada sistem kepartaian di Indonesia itu juga sudah melihat ini sebagai salah satu penyebab gitu. Opsinya kan nanti diutak-atik dari sistem pemilunya gitu. Kalau mau kembali pada era sebelum 1999 itu kan dipilih oleh wakil rakyat gitu ya, melalui apa namanya, melalui lembaga perwakilan rakyat gitu, terutama yang di DPR RI ya. Dan itu kan juga ada problemnya gitu, ada pro kontra juga. Dia akan lebih mahalnya di partai gitu, karena partai menjadi kendaraan baru, menjadi penentu siapa yang menjadi calon presiden di antara mereka, sehingga ini akan menjadi apa ya, penguatan elit partai gitu ketika opsinya pada pemilu yang kembali pada model dipilih bukan oleh warga secara langsung tapi oleh anggota DPR RI atau anggota lembaga perwakilan rakyat. Atau ada juga opsi yang saya lihat di banyak wacana di tingkat global ya, gerakan-gerakan yang mulai pada anti partai politik Mas. Tapi ini kan juga sangat challenging atau sangat stimulating ya, karena dia membayangkan agak romantis gitu, partai-partai itu seperti negara kota di model Yunani dulu yang memang dari segi penduduk terbatas, bisa dilakukan secara langsung dan bersifat deliberatif gitu, tadi yang Gus Roy sampaikan juga gitu, bahwa pelibatan warga itu bersifat otentik dan memang istilah dari oleh untuk warga atau dari oleh dan untuk rakyat itu yang menjadi kredo demokrasi itu betul-betul diterapkan gitu. Nah ini kan biasanya memang terlalu ideal, romantis, dan secara teknis itu juga apa ya, membutuhkan strategi yang sangat besar gitu. Saya kira Prof. Ole Thornquist juga pernah bereksperimentasi ya. Mungkin Mas Eko, Bung Surai ingat soal blok politik itu. Kan logikanya sama itu. Memulai dari bawah gitu ya, dari unit mungkin rumah tangga atau neighborhood gitu ya, sampai naik ke atas, dan bagaimana lapis-lapis pengelolaan atau pengorganisasian itu kemudian bisa memuncak pada tingkat nasional gitu. Dan itu eksperimentasi yang dilakukan mungkin tahun pemilu 2024 ya waktu itu, dan itu relatif tidak berjalan karena ternyata pada isu-isu teknikalitisnya yang sungguh-sungguh menyerap tenaga, energi, dan lain-lain gitu. Nah tapi kembali pada ini kan kita lagi ngomong soal penyebab ya, penyebab dari kenapa sih politik mahal. Gara-gara politik mahal kemudian sumber daya negara disedot gitu untuk pembiayaan pemilu, dan sebetulnya bukan hanya untuk pembiayaan pemilu, bahkan untuk pemilu berikutnya udah siap-siap gitu. Dan itu pangkal cerita dari korupsi di Indonesia gitu. Artinya kan memang ini core banget nih, high cost demokrasi Indonesia ini.
Nah, sejauh ini kan ini juga sebenarnya menarik karena yang para pegiat masyarakat sipil itu sering juga tidak berlangsung ini ya, intersection antar isu gitu loh, Gus Roy. Sebenarnya kan teman-teman yang fokus di pemilu, fokus di penguatan partai dan seterusnya itu mestinya menjadi atau perlu kita dorong gitu kayak untuk menjadi bagian dari koalisi besar ini karena mereka yang paling juga secara teknis dan pengetahuan yang ngerti betul gitu situasi-situasi opsi-opsi apa sih yang terjadi yang bisa dipilih gitu ya dalam konteks mengurangi biaya politik yang sangat mahal ini gitu dengan beragam konsekuensinya kan selalu tidak pernah ada sistem pemilu yang ideal karena selalu ada kelemahannya gitu. Nah, kan kita misalnya bisa berkalkulasi yang paling sedikit kelemahannya itu yang bisa didorong gitu. Cuman itu tadi kalau yang saya ikuti perdebatannya itu soal kalau dia ke partai lagi maka atau ke partai menjadi penutup dan anggota perwakilan yang menuntut oligarki ada di partai. Sementara kalau yang sekarang kan lebih meluas, teman-temannya partai ikut bergabung, warga juga menikmati vote buying ya, pembelian jual beli suara, dan itu yang salah satu penyebab dari high cost demokrasi Indonesia gitu. Saya mau menjelaskan atau mau melihat perspektif dari perspektif institusional ya, Gus Roy, yang terkait dengan regulasinya, aturan mainnya, dan mendorong kita tadi saya pikir kayaknya penting juga nih untuk meluaskan apa namanya koalisi terus ini ya memperkuat apa namanya gerakan warga yang ya kritis ini dan progresif. Mas Eko ada komen Mas? Ya, ada satu ucapan seorang sebenarnya orang ibadah anarko karena dia punya satu kota kecil yang di Spanyol yang orang menyebut dengan Marianaleda gitu. Itu kota yang sangat kecil dan sangat anti kapitalis gitu. Dia bilang begini katanya. Demokrasi itu akan didukung oleh kaum borjuis selama demokrasi itu tidak merusak kocek mereka gitu. Kalau itu sudah merusak kocek mereka, mereka akan represif gitu. Nah, kalimat itu saya rasa benar gitu. Demokrasi akan didukung oleh para oligarki selama demokrasi tidak merusak kocek uang mereka. Nah, sekarang menurut saya perjuangan tuntutan perubahan politik kita mestinya harus bukan soal ini problemnya perdebatan politik pemilu itu lama-kelamaan menjadi sangat saintis dan sangat teknikal banget gitu kira-kira. Ini kan perdebatan, ini gara-gara strategi advokasi yang terus dipakai kan. Jadi selalu kita dorong untuk untuk menggugat threshold gitu, menggugat proporsional terbuka tertutup gitu. Jadi problem ini menjadi problem sangat instrumen teknis dan yang bicara hanya orang-orang yang punya keahlian kira-kira. Rakyat kecil udah nggak bisa terlibat nih ngomong soal pemilu ini kira-kira. Nah, bagaimana membuat pemilu itu seperti digambarkan itu tadi? Kita harus menyerang kocek para oligarki gitu. Ini pemilu ini menebalkan koceknya gitu. Bagaimana membuat sistem yang memberi ruang bagi partisipasi rakyat secara langsung gitu. Tidak ada lain kecuali partai lokal gitu. Kalau sistem partai seperti nasional kayak gini, saya kemarin seharian tuh ngobrol sama teman partai buruh gitu. Betapa banyak kompromi-kompromi yang harus dilakukan ya. Kalau kita ingin membuat partai itu disetujui oleh KPU, gitu. Kita harus berkompromi banyak dan itu harus membutuhkan logistik yang besar dan kita nggak punya gitu. Dan itu hanya oligarki yang punya duit. Benar-benar kalau kita bikin partai, entah itu namanya blok alternatif atau partai apapun yang seperti itu, ini kita harus bersekutu dengan oligarki karena nggak punya uang sama sekali untuk itu gitu. Nah, partai politik lokal saya rasa harus dicoba gitu karena dengan partai politik lokal kalau itu disetujui itu lebih mudah kita karena pembiayaannya tidak terlalu besar dan mungkin inisiatif mandiri itu bisa dilakukan gitu. Ya. Kemarin partai buruh sampai tanya ke saya gitu, menurut Bung Eko gimana nih logistik uang bisa dilakukan? Saya bilang dompet duafa, rumah zakat aja udah bisa gitu. Ini mereka ini jual agama lah, entah wahyu, entah apa aja, mereka bisa memilihkan rumah mereka kelola. Masa kita yang jual ideologi kiri itu nggak mampu sih? Teman-teman kiri ini kan ideologinya jauh lebih jelas kira-kira. Kenapa mereka selalu nggak bisa galang dana dari masyarakat gitu? Padahal kalau masyarakat tuh diberi pengetahuan bahwa oh ya kalau ini Anda alokasikan dana ini, kami akan melakukan ini gitu. Rasa-rasa bisa gitu. Nah, itu tidak bisa lain dengan partai politik lokal. Dengan partai politik lokal kita bisa memotong kocek oligarki ini gitu. Kocek oligarki ini bisa kita harus mengubah sistem pemilu atau ruang elit politik dengan tujuan sasarannya adalah menguras kekayaan oligarki ini. Jangan sampai perubahan sistem apapun tanpa memberi ruang leluasa bagi oligarki gitu. Mau kita proporsional terbuka, mau proporsional tertutup, tetap aja oligarki yang menentukan itu semuanya. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Yang kedua menurut saya memang
nama-nama oligarki itu harus menjadi ingatan kolektif menurut saya. Itu kayak nama musuhnya Nabi Muhammad, Abu Lahab, Abu Jahal menurut saya. Orang ini harus jadi ingatan gitu. Jangan sampai orang ini bisa buah, ini orang ini namanya sama. Ini saya dulu suka dengan Jos Adi Condro, Yusira Kunio, itu karena intelektual-intelektual yang memudahkan kita untuk benci pada oligarki gitu. Jos itu kan membuat kita nggak suka sama keluarga cendana menurut saya. Nah, intelektual gaya kayak gitu udah nggak ada gitu. Kita ini terlalu banyak data sehingga kurang agitasi gitu kira-kira. Nah, kalau Jos itu kan datanya sebenarnya sumir kadang-kala, tapi agitasinya gila gitu. Jarang kan masa bukunya Jos dijual di Traffic Light segala gitu. Kalau Indo Progress itu sudah bukunya dijual di Traffic Light menurut saya, itu pasti revolusi menurut saya. Kalau bukunya harus disusukan di IPTV belum revolusi menurut saya. Tapi kalau sudah nah, kita butuh orang-orang para oligarki itu harus disebut gitu. Dan itu harus menjadi ingatan kolektif. Agak nggak masuk akal kan sekarang entah itu Romi P3, entah itu Anas Urbaningrum yang baru keluar dari penjara, jadi pahlawan lagi gitu. Ini masyarakat bisa gila kalau koruptor kemudian berubah. Ini nanti kejadian kayak Filipina kan, anaknya Marcos berkuasa lagi kira-kira. Nah, Indonesia jangan sampai kayak gitu. Kolektif bahwa mereka adalah penjahat gitu. Dan itu tugasnya Gus Roy yang jadi ustadz ini untuk menyebut nama Abu Jahal sekarang diganti aja gitu dengan abu-abu yang bermasalah menurut saya. Dan kalau itu kita bisa memudahkan untuk oh iya ya ini masalah nih orang nih sehingga kita harus membuat getar secara psikologis kita harus membuat getar para oligarki itu gitu. Jangan sampai persengketaan elit itu menjadi perbincangan yang menjauh gitu dari problem ketidakadilan, kesenjangan gitu. Kita harus katakan bahwa kesenjangan itu sebabnya nggak usah panjang-panjang. Ya orang itu yang ngerampok kita kira-kira. Saya ingat Fernando Lugo itu menang di Paraguay, itu kampanye sederhana aja. Dia bilang begini, di negeri ini hanya ada dua manusia itu, maling dan korban maling. Kalau kau bukan korban maling, maka kau malingnya kira-kira. Nah, saya rasa orasi-orasi politik kayak gitu jarang sekali. Saya belum lihat teman-teman Partai Buruh canggih dalam orasi seperti itu gitu. Nah ini harus dididik untuk membuat kita berhadapan dengan masa yang mudah diangkat isu sara, kita harus menyederhanakan problem oligarki, problem kelas dalam bahasa yang lebih membumi sehingga mereka kemudian mau terlibat aktif secara politik gitu. Mungkin itu. Mungkin ini juga ya Mas Eko ya, ada bikin warga atau kita semua sebagai voters itu selalu bingung karena selalu ada ambiguity ya Mas Eko di sikap calon ini ya. Satu sih dia bangun jalan panjang banget, dia bangun ini bangun itu, tapi di sisi lain dia juga otoritarian. Dan ini kan bikin kayak kotak Pandora yang bingung sebenarnya akhirnya warga ini atau calon pemilih ya sebenarnya sosoknya kayak apa nih ya kalau sehingga agak rumit untuk di maling atau korban maling itu loh Mas Eko karena ada blurity kenyataan ya yang coba juga dibangun kalau menurut saya by design ya manufactured ini supaya kemudian warga bisa punya kesulitan untuk mendeteksi secara clear gitu siapa maling siapa korban gitu Mas Eko. Ini kan politik gaya baru menurut saya yang mulai muncul itu 2009 tepatnya ya. Itu yang membuat posisi vis-a-vis-nya itu nggak ketemu. Bung Roy lihat itu juga nggak? Ada situasi ini yang membuat kemudian beda di era Orde Baru jelas itu Soeharto, terus udah yang lain out gitu ya. Ya. Silakan gitu. Rumit, ya harus dikatakan rumit ya, situasinya masih rumit ini. Tapi saya satu hal mau nanggepin dulu ke Mas Eko tadi itu soal pengalaman Marina Leda di Spanyol. Ini kan sebenarnya hampir mirip dengan dalam skala yang agak besar ya, lebih besar lagi dari Marina Leda ya di Kerala di India. Cuman memang ya tapi mau nggak mau Mas Eko memang sistem politiknya itu adalah problem yang urgent yang harus dibuka gitu. Marina Leda mungkin dan atau di Kerala yang saya baca itu mungkin karena memang negara bagian gitu. Jadi partai-partai lokal itu juga punya peran untuk tampil gitu. Nah di Indonesia ini kan sulit ya, meskipun ada partai Aceh ya di Aceh gitu. Nah mau nggak mau memang harus bergerak secara simultan menggugat sistem politiknya yang sudah yang mengganjal, yang mengganggu, sekaligus agenda-agenda yang Mas Eko sebut tadi itu propaganda. Ya data itu penting, tapi juga dalam rangka untuk propaganda. Teori penting, tapi memang harus dimudahkan untuk masyarakat, untuk rakyat, menjadi pendidikan politik populer gitu. Memang milik massa gitu. Nah itu yang memang nggak kita lakukan. Kurang lebih begitu tanggapan saya, Mbak Linda.
Ini Parlok memang betul Mas, karena Mas Eko, karena di Thailand saya kira salah satu kekuatan yang sekarang kita lihat ya masih progresif banget meskipun masih harus menunggu 60 hari lagi kalau nggak salah yang terkait dengan pemilu lain, tapi Moving Forward Party itu akar di salah satu ininya dia mulai dari partai lokal Mas. Jadi memang ini perlu didorong ya supaya tadi menekan cost dari demokrasi yang mahal ini gitu. Nah mungkin saya geser ya ke masih ngomongin soal pemilu ini, Mbak Nabila sudah hadir bersama kita, kawan-kawan di PTV. Beliau ini terakhir-akhir lagi trending topik ini 2-3 minggu ini karena karya riset kolaboratifnya dengan teman-teman muda gitu ya, progresif, sangat progresif yang tempat saya juga belajar dari beberapa karya riset-risetnya. Kalau kita kaitin sama pemilu 2024, kira-kira isu dosen ini laku nggak nih, Mbak Nabila? Terima kasih banyak Mbak Linda. Saya senang sekali bisa mendengarkan Mas Eko dan Mas Murtado diskusi. Kayaknya jarang sekali saya mendengarkan diskusi langsung. Dulu terakhir saya diskusi bareng Mas Eko tuh kayaknya zaman saya mahasiswa, karena dulu sering diundang oleh Dema. Nggak tahu sekarang masih sering diundang atau nggak Mas ya? Pernah Saya jarang melihat. Jadi saya senang sekali bisa diajak diskusi bareng. Kalau menjawab pertanyaan Mbak Linda tadi sih, menurut saya sepertinya belum sih Mbak. Kayaknya at least dari beberapa minggu belakangan ini ya, ketika isu ini kebetulan viralnya kan barengan gitu ya, mulai dari isu PAK kemarin yang kemudian juga membuat banyak orang kemudian satu suara, yang biasanya dosen itu terpecah-pecah, sepertinya kan isu PAK kemarin membuat kita merasa bahwa iya nih, kita mau mengakui bahwa ada masalah gitu, ada masalah besar, dan kemudian setiap orang membahas permasalahan di berbagai sisi, yang kemudian kebetulan juga barengan dengan riset kami launching soal kesejahteraan dosen, hal yang kami kira juga sebenarnya kita sama-sama tahu, tapi nggak pernah dibicarakan dengan terbuka, entah karena malu, entah karena merasa tidak nyaman atau apapun, dan cukup banyak ternyata yang mengiyakan, dan juga dari masyarakat juga ternyata banyak yang bersimpati dan kemudian memberikan, sebenarnya jadi agak mirip dengan ketika kita membicarakan isu guru gitu kan, ketika kita bicara soal isu kesejahteraan guru itu kan ini sebenarnya menjadi isu yang tidak hanya relate dengan guru tapi juga dengan masyarakat pada umumnya, karena kemudian masyarakat merasa bahwa kualitas guru dan kualitas dosen itu menentukan kualitas masyarakat, sehingga ya ini jadi isu kami juga, nggak cuma jadi isu teman-teman guru atau teman-teman dosen. Tapi sayangnya kalau dikaitkan ke partai politik atau ke politisi sih belum ada sepertinya yang ke arah sana, entah karena secara angka belum dianggap sebagai konstituen yang cukup besar gitu ya. Kalau misalnya angka nggak nyampe 500.000 kan, kalau dosen nggak nyampe 500.000, yang makanya kemudian bahkan kalau misalnya kita bandingkan dengan isu ASN aja, isu ASN atau isu guru yang angkanya sebenarnya cukup besar, jauh lebih besar dibandingkan angka dosen, itu pun kan juga nggak banyak juga sebenarnya yang nyaut ke isu ini gitu. Jadi kami juga merasa bahwa ya apa mungkin memang tidak ke arah sana, tidak ada yang kemudian beranggapan bahwa isu ini penting, bahkan ada kemarin sempat jadi diskusi juga, ada salah satu yang membuat riset kami viral itu kan karena pro dan kontra kan, ada banyak kontra yang memberikan kritik, baik kritik membangun maupun kritik yang ya kami nggak percaya aja gitu. Itu kan juga ada beberapa yang datang dari orang dengan background partai politik yang kemudian membuat kami juga justru bertanya-tanya, kenapa ya kok mereka tidak justru memilih standing itu instead of standing bersimpati dan kemudian menjadikan ini isu mereka gitu. Tapi ternyata arahnya justru tidak ke situ sepertinya, bahkan dari capres-capres yang backgroundnya akademisi pun tidak ada yang mungkin merasa bahwa ini isu yang penting untuk mereka bicarakan. Alasannya apa saya juga nggak tahu, mungkin Mbak Linda dan teman-teman yang lain lebih tahu gitu kenapa kok ini tidak pernah dianggap sebagai isu yang seksi atau isu yang menarik untuk dibicarakan. Oke. Sebenarnya ada beberapa kata kunci kalau saya tangkap ya, Mbak Nabila juga mungkin Mas Eko ngikuti ya, juga Gus Roy. Ini kan esensi semua protes dan kajian satu temuannya kan soal prekariat ya, Mbak Nabila. Yang sebetulnya bisa kita katakan atau kita kaitkan dengan neoliberalisme gitu ya, dan di sektor tenaga kerja. Tadi Mas Eko dan Gus Roy sempat menyenggol sebetulnya dalam era terakhir ini kan korban atau anak-anak muda itu banyak banget yang relate gitu dengan isu ini karena terkait dengan nasib mereka sendiri gitu. Tadi kalau dosen bisa digabung sama guru gitu ya,
Kalau total ASN saya cek itu 4,25 juta ya tahun 2022, angka yang cukup besar gitu ya. Tapi bahwa sebetulnya ada redefinisi atau rekonstruksi ide identitas gitu ya, bahwa yang juga coba saya dorong juga di kampus ya, bahwa dosen itu ya buruh gitu, atau dosen itu ya pekerja gitu, yang sama-sama terdampak gitu dari situasi-situasi makin loose-nya atau makin fleksibelnya pasar tenaga kerja di Indonesia, termasuk di sektor pendidikan dengan berbagai skema kan, skema dosen tidak tetap PNS, honorer dengan berbagai skema gitu. Saya mungkin geser dulu ke Mas Eko ya. Mas Eko, potensi kelompok prekariat atau generasi muda yang langsung terkena, dan dosen salah satunya ya, Mas Eko, yang juga mengalami ini, itu bisa nggak sih Mas kita lihat sebagai potensi yang memiliki potensi sangat besar ke depan gitu, dan sekali lagi mungkin kita nggak ngomong 2024 ya, tapi 2029 gitu, 2020 berikutnya. Mas Eko melihat itu gimana Mas? Apakah geliat ya, paling nggak motornya dari kajian yang Mbak Nabila ini, dan respon dari publik ya paling nggak lagi lewat Twitter, dan langkah-langkah yang sejauh ini sudah didorong membentuk serikat pekerja, dosen gitu dan seterusnya. Mas Eko ngeliatnya gimana Mas? Apakah ini sebuah angin segar gitu, atau alah kampus paling bentar-bentar doang nih, anget tai ayam nih, orang dosennya paling kalau pas punya waktu gitu. Mas. Ya, makasih Mbak Bila, bagus sekali riset itu gitu. Saya kebetulan akan meluncurkan satu buku yang saya kasih judul Kampus Hari Ini gitu, Oligarki Tanpa Integritas dan Represif gitu, kira-kira. Itu caci maki saya pada kampus gitu. Saya bikin riset selama 2 tahun, wawancari banyak dosen gitu, dari terutama mereka-mereka yang para aktivis yang sudah sekolah di luar, kadang lalu ngajar gitu. Sama seperti katakan Nabila tadi gitu, keluhan-keluhan mereka adalah keluhan-keluhan yang persis seperti yang Anda sampaikan gitu, haknya terbatasi, sangat terbirokratisasi gitu, juga lama-kelamaan juga tidak dihargai oleh mahasiswa, karena ini kan mahasiswa borju semua ya kan, udah mahal toh, mereka cuma butuh layanan, dan kampus nampaknya memang tidak melihat dosen itu sebagai tenaga inti gitu. Lihat aja kampus-kampus kita, kalau kampanye kan fasilitas bangunan kan, kira-kira mana dosennya pernah, nyaris nggak ada kampus yang memberikan iklan di mana tampang dosen ada gitu. Saya heran sekali di Indonesia ini. Isinya kan cuma tampang mahasiswa aja gitu. Bahkan tampang rektor lagi kadang-kala. Nyaris nggak ada dosen itu diiklankan tuh, nggak ada gitu. Itu betapa kampus itu sendiri Bukan itu nggak penting itu Mas berarti ya. nggak Dosen nggak penting penting gitu. Mas. Dosen Mahasiswa benar-benar yang nggak bayar penting UKT gitu. ya Mas, bukan dosen Iya. bayar UKT. Jadi iklannya tuh nggak pernah ada dosen tuh. Saya juga heran tuh. Kampus baliku-baliku besar tuh nggak ada. Iklannya tuh nyaris nggak ada. Dan itu rentan sekali gitu. Rentan sekali untuk untuk ya di PHK, entah diberi sanksi gitu. Karena menurut saya Linda, wajah kampus kita memang sangat berubah hari-hari ini gitu. Kampus sudah menjadi pipa penyalur kepentingan tenaga kerja dan pipa penyalur kepentingan kekuasaan gitu. Jadi dosen adalah bagian dari itu semua, yang dia berada dalam sebuah habitat yang amat buruk menurut saya, ekosistem yang buruk. Saya nggak bisa bayangin Linda ya, waktu saya kuliah di tahun 90-an, saya diajar oleh Pak Amin Rais waktu itu. Ada Pak Amin Rais, ada dosen-dosen yang gampang sekali. Pak Amin itu kan selain ngajar di UGM, di UII, dan ngajarnya bisa beda-beda nih. Pak Amin Rais waktu saya ngajar tuh baru aja nerbitin buku Ali Syariati gitu. Dia dosen HI, dia selama aja tentang Syariati dengan kayak agitatif gitu. Wah, saya nggak bisa bayangkan dosen sekarang ada seperti itu gitu. Dosen yang orasinya antara apa yang dikuliahkan dan pelajarannya beda banget lah kira-kira. Saya rasa dosen seperti itu udah jarang gitu. Jadi suasana politisnya sudah hilang gitu. Karena tuntutan-tuntutan administrasi yang berat gitu. Saya bisa pahami itu, tuntutan administrasi yang, apalagi relasi kita dengan mahasiswa sudah lama-kelamaan sudah makin sedikit kan kira-kira. Lindanya bayangin kan kalau sudah kena proyek riset kan udah jarang ketemu mahasiswa kan. Jadi bahkan ada mahasiswa yang demo dosennya karena nggak pernah ngisi kuliah itu kan. Saya rasa dosen yang ngajar kita hari ini itu hanya 3 kategori, Linda. Pertama, dia nggak dapat proyek, kedua dia nggak ke Jakarta, atau ketiga memang dosen baru gitu kira-kira. Jadi sekarang tuh ruang untuk dosen tuh tidak ngajar aja, dia bisa jadi tenaga ahli. Ruangnya sangat politis sekali, dan itu membuat untuk membangun blok politik alternatif berat sekali, apalagi dengan ya durasi waktu kuliah yang sangat pendek gitu. Saya dulu masih ingat ketika ikut PRD segala macam, ya kuliahnya panjang-panjang atau Reza Budiman, Andi Arief bisa kuliah 5, 6, 7 tahun, istrinya hamil kita masih kuliah lagi gitu. Sekarang nggak mungkin. Bagaimana kita mau membangun gerakan? Karena udah pendek ini, udah semester 5, 6 udah diingatkan sama mahasiswa dosen agar selesai kuliah gitu kira-kira. Jadi ruang politiknya sangat terbatas gitu, dan itu membuat tuntutan-tuntutan politik radikal tidak tumbuh gitu. Saya kemarin misalnya soal UKT, Linda, itu kan udah viral tuh, yang sampai meninggal anak UNJ itu udah diwawancari Kompas, sudah
wah anak itu sudah keliling kemana-mana gitu kira-kira untuk menyuarakan hal yang sama gitu. Tetapi kampus tidak merespon sama sekali gitu. Kampus ngundang anak itu. Oh, tambah kampus hebatnya tidak menekan anak itu dipuji, bagus sekali, temuanmu sangat bagus sekali gitu. Anak itu pengennya kampus mensanksi dia, tapi enggak, tambah dipuji. Nah repot kan kita menghadapi sebuah rezim yang istilahnya abu-abu tadi, tidak direpresi tetapi dipuji gitu. Semua kritik ditampung aja, tetapi tidak dilaksanakan, artinya dicuekin aja lah. Kita mau kritik apapun dicuekin aja, karena mereka merasa kampus sekarang menjadi kekuatan yang besar karena dia dibutuhkan hari-hari ini. Bukan hanya dibutuhkan oleh mahasiswa, dia dibutuhkan oleh para politisi gitu. Doktor honoris causa dan segala macam butuh para politisi butuh kampus hari ini. Kampus sekarang ini ibaratnya kayak kekuasaan otoriter Orde Baru lah kira-kira. Udah kayak Soeharto lah kira-kira. Dia nggak butuh siapa-siapa dia sekarang nih. Karena perusahaan butuh dia, politisi butuh dia, mahasiswa butuh dia gitu. Jadi kekuasaannya sangat absolut gitu. Itu membuat rektor adalah apa kepanjangan persis kekuasaan kan dan dia nggak perlu apa-apa sekarang dia nggak butuh dukungan apapun karena dia merasa sudah menjadi mesin kapital yang langsung terconnecting dengan pasar kerja gitu sehingga isu-isu seperti bila menarik kalau isu itu bisa menjadi isu yang lebih populis gitu masyarakat sekarang kan seperti Kompas katakan kan betapa sulitnya orang masuk ke perguruan tinggi karena mahal toh. Berkali-kali saya bikin buku kuliah orang miskin di dalam sekolah, orang miskin di dalam kuliah, itu isunya bisa dibicarakan, tetapi Bapak itu mau berubah apa tidak itu sudah lain perkara lagi gitu. Artinya itu bisa viral, tetapi apakah ada banyak aktor yang kemudian mau ya itu tadi. Karena kalau kita melihat serikat dosen, ini pengalaman Kika yang saya teliti kemarin tuh, Kaukus Kebebasan Akademiknya yang didirikan Herlambang itu saya wawancara dengan salah satu anggota Kika di Palu itu, waduh Mas, kalau kita ikut Kika Mas, wah kadang-kala kita ditindas Mas, dan penindasnya nggak main-main, mereka bisa menghancurkan mobilnya dosen, bisa mengancam nyawa dia gitu. Kalau mereka tuh ikut kelompok-kelompok yang bertentangan dengan status quo kampus gitu. Jadi tidak semua kampus demokratis di Indonesia ini. Kampus-kampus luar Jawa bahkan jauh lebih represif dan artinya karir sebagai dosen itu benar-benar karir yang ya harus dipertahankan apapun resikonya gitu. Ini persis seperti nasib buruh lah saya rasa. Kondisinya menjadi semakin ekstrem hari-hari ini. Gitu mungkin Jadi pandanganku. udah benar ya Mas, dosen adalah pekerja dan buat buruh ya. Ini nggak dihitung lagi kalau buruh diiklankan Mas Yanu ini. Ini nggak pernah diiklankan ya dosen ini kira-kira. Gus Roy atau Nabila mau jumping in ngomentari potensi progresifnya dan kayak apa nih di apa isu terakhir soal kesejahteraan dosen ini. Oh, Gus Roy dulu aja nanti saya lanjut. Saya nggak terlalu banyak mengamati. Saya hanya jadi mahasiswa dan sesekali jadi dosen tamu. Jadi ya nggak bisa merasakan gimana menderitanya dan menjadi dosen yang Mas Eko bayangin yang bicarakan tadi itu. Tapi saya sedikit aja ini, beberapa kali kawan memang curhat begitu teman-teman dosen di kampus, suatu kampus besar di belakang saya ini, kampus negeri juga. Jadi memang selain gajinya juga minim, mau nggak mau memang dipaksa untuk kerja-kerja riset yang juga riset-risetnya nggak mutu. Saya juga diajakin, mau nggak Gus Roy kita ngerjain riset-riset nggak mutu ini, bahkan riset perusahaan. Anda bisa bayangkan, saya pernah ngobrol dengan salah satu tokoh penting ya di salah satu isu lingkungan, dia bilang riset sawit nih gila ini, bohong ini gitu. Tapi mau nggak mau kalau nggak begitu dia satu ya secara keuangan juga nggak ketutup ya, kebutuhannya besar gitu karena tinggal di sekitar Jabodetabek. Yang kedua memang kena beban administratif yang gila-gilaan. Jadi orang nggak bisa berkarya dengan baik, nggak mungkin kritis juga gitu. Sulit sekali emang. Terutama hari ini kalau dosen-dosen sangat kritis, ini curhat dari teman-teman ya, yang ngajar yang jadi dosen itu nggak bisa kayak kita yang kerja di apa itu di NGO gitu ya, kerja jadi peneliti di organisasi masyarakat sipil itu nggak bisa ngomong seluasa seperti kita. Mereka mungkin bisa nyuplai data, berapa kawan itu nyuplai data bisa bantu, tapi kalau misalnya mereka tampil ke depan itu berisiko bagi kerjaan mereka. Itu yang saya tahu. Jadi saya mengikuti apa yang dilakukan Nabila, tapi saya nggak bisa komentar banyak. Tapi saya bisa merasakan betapa sulitnya yang dihadapi dosen-dosen, terutama kalau mau jadi progresif ya. Nah yang lucu lagi, bayangin aja 2019 itu sampai UGM menjadi Universitas Pancasila lah. Ngapain sih kayak gitu-gitu gitu. Harus ada Universitas Pancasila, yang satu lagi universitas dicap sebagai universitas Islamis, pro gerakan
yang saya tahu di sini juga bertarung ya teman-teman itu dengan kelompok konservatif di IPB ya, yang dekat saya di sini. Nah itu yang saya tahu. Kasih Gus Roy. Silakan Mbak Nabila. Saya mau menyambung dikit tadi yang disampaikan oleh Mas Eko dan Gus Roy. Menurut saya sangat terkait dengan apa yang baru kemarin saya diskusi dengan Indo Progress, dengan salah satu peneliti editor Indo Progress juga, Mbak Fatia Filzah Ilzati itu, ketika kita membahas mengenai Serikat Pekerja Kampus, dan ada tulisan bagus dari Bulletin Insight Indonesia mengenai politik pengetahuan di kampus. Menurut saya sangat terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Mas Eko dan Gus Roy gitu, bahwa kalau tadi Mas Eko menyampaikan bahwa kekuasaan itu membutuhkan kampus gitu ya, karena kampus itu memberikan legitimasi banyak terhadap kekuasaan. Di satu sisi juga kampus itu sangat membutuhkan kekuasaan. Jadi ini adalah sebuah hubungan yang akhirnya menjadi difoster sekian lama. Ini menjadi hubungan simbiosis mutualisme gitu. Di satu sisi kampus itu akan lebih sejahtera, nggak cuma kampus dalam hal ini ya, dosen atau apapun yang melakukan riset-riset itu akan menjadi lebih sejahtera ketika dia dekat dengan kekuasaan, sehingga mencari riset-riset kritis itu yang menjadi hal yang semakin sulit hari-hari ini. Karena bagaimana caranya kita bisa membuat riset kritis ketika riset itu pun disponsori oleh kekuasaan, disponsori oleh oligarki, disponsori oleh yang memiliki kepentingan gitu. Itu di satu sisi. Di sisi lain tadi yang Mas Eko bilang bahwa ya kekuasaan itu juga membutuhkan legitimasi dari kampus gitu, sehingga ini menjadi hubungan yang secara tidak langsung seperti saling, kita tahu sama tahu lah gitu, kita tahu sama tahu sehingga kita tidak saling mengusik. Sehingga tadi kalau misalnya kalau dibilang direpresi juga terlihat tidak direpresi, tapi akhirnya kemudian suara-suara kritis tetap sulit untuk bisa keluar, karena ya dari kampus dan dari dosennya sendiri juga membutuhkan kekuasaan. Itu yang kemarin ketika kita membicarakan gitu ya, sebenarnya apa sih akar permasalahan dari isu-isu yang belakangan ini kita sampaikan gitu. Ternyata kalau misalnya kita cari akarnya tuh ada banyak sekali, nggak cuma satu jangan-jangan akarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau ditarik mulai dari neoliberalisasi pendidikan, kemudian pertanyaan yang selalu ditanyakan soal uang dari kampus tuh sebenarnya uang dari kampus itu harusnya dari mana sih? Ini kan kampus itu kan pendidikan, tapi dia kan pendidikan tinggi. Apakah kampus makin mahal, orang makin sulit masuk kampus, tapi ternyata tidak membuat dosen itu sejahtera, dan di satu sisi juga dosen yang tidak sejahtera dari kampus itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar saja, karena toh dia tetap bisa mencari kesejahteraannya dari luar kan. Selalu dibilang bahwa dosen bisa cari makan sendiri kok, dosen tuh nggak perlu ada punya penghasilan tinggi. Tapi sebenarnya berapa persen dosen yang bisa mendapatkan itu? Dan kalaupun kita membicarakan bahwa banyak dosen yang kemudian bisa melakukan itu, apakah itu sesuatu yang harus kita wajarkan? Karena ya itu tadi, ketika dosen harus cari makan dari tempat lain gitu, harus cari uang dari tempat lain, kemungkinan untuk mendapatkan uang dari kekuasaan itu menjadi jauh lebih besar gitu. Jadi ini memang sesuatu yang sangat problematik dan tidak bisa diselesaikan hanya dengan nggak bisa diselesaikan dengan cepat, karena memang akarnya sepertinya dalam sekali, dan sudah akarnya dalam, jarang lagi ada yang mau ngomongin gitu kan Mbak. Jadi kayak yang ya mudah-mudahan momentumnya bisa kita jaga gitu, tapi bahwa apakah akan ada perubahan atau enggak, tadi dibilang sama Mas Eko, ya kita juga belum tahu. Iya, dan di sisi lain sebetulnya kan ada juga isu generasi di sini yang lebih kalau boleh saya bandingkan lah ya, Mbak Nabila, dengan generasi saya lebih ngomong aja wes pokoknya gitu. Kalau nggak ada dengan beragam channel ya, di Instagram kita bisa lihat biasa dosen muda gitu, biasa aja dosen muda, terus ada secara lucu tapi sebenarnya miris gitu, umbi-umbian gitu ya. ASN yang bawa-bawa, yang dosen-dosen muda masuk dari situ. Kalau yang Mbak Nabila amati gitu ya, sebenarnya ada elan baru nggak sih, ada semangat baru nggak sih dari teman-teman muda ini yang bisa menjadi lokomotif mendorong gitu ya, yang bisa digeser, mungkin mengubah, bongkar itu satu tahap lah, tapi geser lah, udah mulai ngomongin serikat di WhatsApp grup dosen gitu, meskipun ada yang nggak setuju atau sinis gitu. Itu ngelihat nggak sih di generasi muda, staf pengajar atau dosen yang memiliki semangat yang berbeda lah setidaknya dari yang sebelumnya? Kalau saya pribadi sih merasa melihat ya Mbak. Jadi memang ada gap generasi itu sangat terlihat ketika kemarin, itu juga sebenarnya kenapa riset kita kemarin juga sebagian besar yang mau terlibat adalah dosen-dosen muda, dalam hal ini dosen
di bawah 10 tahun itulah, di bawah yang bekerja kurang dari 10 tahun kan masih kita anggap sebagai dosen baru lah ya, dosen muda. Semangat itu ada gitu, ada semangat bahwa oke, kita ingin mengubah, tapi apakah kemudian semangat ini akan pudar begitu kita menjadi dosen senior? Karena saya kira, saya juga nggak tahu, mungkin Mbak Dina yang lebih bisa menjawab, yang dosen-dosen senior sekarang tuh kan juga pernah menjadi dosen muda gitu, apakah dari awal itu memang tidak ada semangat itu, atau ini adalah sesuatu yang uh, luntur pas dia menjadi dosen senior atau apa gitu? Karena kalau misalnya saya melihat semangat dosen muda sih ada, dan memang, tapi mungkin memang cara mengungkapkannya kan sangat berbeda ya di generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Kita cenderung lebih bisa mengungkapkan hal-hal dengan anonymous gitu, yang kemudian di lewat sosial media atau apa membuat orang kekhawatiran untuk tiba-tiba disamperin tukang bakso di depan rumah itu kayak agak berkurang sebenarnya. Sepertinya saya merasa ketakutan itu tuh sekarang menjadi bercandaan aja kalau di antara kami, bukan sesuatu yang benar-benar kayak ditakuti gitu. Tapi ya saya juga sangat bisa bias karena lagi-lagi ini adalah pandangan dari dosen di kampus di Jawa yang ibaratnya kalau kampusnya mau represif juga terlalu besar ininya, terlalu besar resikonya gitu ya, kayak terlalu mudah jadi headline nanti, tapi bisa jadi kemudian ini bukan kondisi yang sama dengan teman-teman di luar Jawa, dengan teman-teman di Palu yang tadi, dengan teman-teman di PTS atau apa, itu bisa jadi juga sangat berbeda. Jadi pandangan saya mungkin bias, tapi kalau misalnya saya lihat sih dari teman-teman dosen muda itu semangatnya sih ada, Mbak. Tapi apakah semangat itu akan bertahan sampai kita jadi dosen senior? Nah, itu kita belum tahu. Masih harus dibuktikan oleh waktu ya, Mbak ya. Betul. Tapi sebenarnya follow up yang juga menarik dari hasil riset itu, dan juga apa ya, pemberitaan yang momentumnya tadi Mbak Nabila sampaikan deket-deket ya, sudah ada dorongan membuat serikat kerja dosen di tingkat nasional, dan ini juga saya lagi ngurusin yang divisi Pol, setelah informasi Mas Eko dan Gus Roy. Memang ya struggle juga untuk tadi ya, karena komitmennya banyak, terus mencari waktu macam-macam lah gitu. Cuman gimana nih potensi serikat ini, tadi kita udah ngomongin ya, perlunya dibuka ruang-ruang alternatif gitu, dan tadi kita petakan ada di warga sehari-hari, melalui takmir masjid, melalui khutbah Jumatan, melalui sekolah, TK, tadi Mas Eko sampaikan secara contoh gitu ya. Menurut saya sih serikat ini bagian dari alternatif itu untuk apa ya, menjadikan, mengorganisasikan, mengkonsolidasikan keluhan-keluhan itu, dan secara organisasi gitu, secara kolektif gitu. Selama ini kan memang pembicaraannya baru bersifat individual atau kelompok gitu ya, tapi belum terformalkan dalam bentuk organisasi gitu. Pengamatan saya sih memang kayaknya organisasi sebagai salah satu alternatif gitu untuk mendorong lebih apa ya, lebih kontinu lagi nih, biar nggak anget-anget tai ayam tadi saya sampaikan ya. Apalagi tadi juga ini yang Mbak Nabila dan kawan-kawan lakukan sebagai bahan baku gitu untuk mendorong itu. Peluang serikat, maksudnya saya tahu Mas Eko dan Bu Sule di luar di kampus ya, tapi serikat itu seberapa sih bisa, ya kalau kita rujuk sejarah Indonesia kan ya Syarikat Islam sebagai apa ya, rujukan apa namanya, satu batu bata Indonesianya bisa lahir gitu. Apakah kita bisa mengidealkan yang sama gitu dalam konteks yang Mbak Nabila dan kawan-kawan, dan isu-isu terakhir soal kesejahteraan dosen. Tapi ini terlalu spesifik, terlalu sedikit, terlalu tadi ya, nggak nyampe lah 500 ribu, itu juga belum tentu mau semua, paling 50 ribu gitu yang mau sebagai anggota, apalagi nanti ada iurannya gitu kan, mulai lagi deh mikir-mikir gitu. Gimana, Gus Roy dulu mungkin, setelah itu baru saya pengen ini Mas Eko. Serikat sebagai alternatif dalam terhindarkan gitu sunatullah gitu, Gus Roy, kalau pakai agak-agak NU dan Muhammadiyah gitu. Ya, saya pikir nggak bisa nggak, emang harus berserikat. Karena melalui serikat itulah ada kekuatan politik, punya agenda politik, punya masa depan, dan saluran-saluran politik kelas pekerja itu bisa dimungkinkan untuk disuarakan dan diperjuangkan oleh serikat. Orang kan nggak bisa berjuang sendiri-sendiri gitu. Dan pengalaman sejarah membuktikan itu. Jam kerja dari 15 jam, 14 jam, 13 jam, 12 jam, sampai 8 jam. Mungkin bahkan nanti negosiasi antara kelas pekerja dan kelas kapitalis juga akan masih berlanjut gitu ya. Dan nggak akan mungkin kalau nggak ada serikat. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta historis lagi yang perlu kita diskusikan sebenarnya. Saya selalu khawatir dengan diferensiasi antara kelas pekerja kerah putih dan yang bukan kerah putih gitu ya.
ini kategorisasi yang berbahaya dan memang kesadarannya cenderung kerah putih ini kesadarannya borjuistik ya, atau paling enggak ini ya mereka enggak membayangkan bahwa dia kelas pekerja. Jadi mentalnya itu mental petit bourgeois, mental borjuis kecil gitu. Padahal kalau mereka dalam serikat gitu, kesadaran kelasnya bisa muncul. Nah, selama ini karena dipilah-pilah gitu, seolah kebutuhan berserikat itu ya buruh-buruh kasar aja atau buruh industrial gitu. Dipersempit padahal semua mereka yang bekerja atau dipekerjakan, semua yang dipekerjakan dibayar ikut majikan dengan jam tertentu. Ya sebenarnya mereka adalah kelas pekerja gitu. Apapun itu, whatever is that lah. Kita bisa menyebutnya dosen, bisa menyebutnya guru, bisa menyebutnya peneliti yang kantoran begitu. Atau ya saya juga sebenarnya kelas pekerja gitu. Nah kalau mereka ini karena mereka diuntungkan, lebih cenderung diuntungkan oleh sistem ya. Apalagi kalau nggak kritis, nyari proyek-proyek yang nggak mutu gitu kan, hidup makmur untuk diri sendiri gitu. Ya bisa aja. Nah, karena kalau mereka nggak punya serikat, nggak ada kontrol moral kolektif gitu, nggak ada yang bisa mengingatkan, nggak punya agenda bersama. Bahkan kepentingan dia, kalaupun ada masalah dengan otoritas, dia nggak akan bisa memperjuangkannya tanpa serikat. Jadi saya pikir serikat, kalau bahasanya santri itu labuda, Mbak. Nggak bisa nggak gitu. Itu syarat material yang harus ditempuh, yang harus dilakukan. Saya pikir Kika itu bisa mendorong itu ya, lebih luas itu. Semua sebisa mungkin serikat dosen, serikat guru itu bisa progresif. Tapi sayangnya begini Mbak ya, banyak serikat-serikat juga sebenarnya nggak progresif gitu. Ya. Bahkan kan kita tahu di gerakan buruh juga ada serikat yang justru malah dibikin untuk memecah serikat yang progresif tadi. Ya. Nah, serikat dosen saya pikir perlu diupayakan karena dari aspek kualitas pengetahuan kan lebih itu ya, lebih mumpuni gitu. Jadi mestinya propaganda atau bikin pendidikan politik kelasnya itu jauh lebih mungkin ketimbang yang kita kerjakan di luar dosen. Mestinya begitu ya di bayangan saya. Malah kebalik kayaknya Mas. Karena makin konservatif dan makin penting. Tapi tadi yang bahasa Arabnya apa Mas? Sorry, gimana Mas Roy? Arabnya labuda. Labuda. Ini kayak penting diulang-ulang supaya kaitan NU gitu lah. Artinya nggak bisa nggak. Ya Mbak, saya cerita ini. Belakangan saya juga bergaul dengan, saya bandingin ya teman-teman saya yang di komplek itu, di perumahan, di rumah yang lama itu jauh lebih konservatif loh. Ini kayaknya juga perlu jadi bahan diskusi untuk progres ya. Perlu ada penjelasan saintifiknya itu. Perlu ada riset empiriknya. Kenapa rata-rata ini orang terpelajar yang saya tahu nih ya di kampus A, B, C, D, kampus-kampus ternama ini dia sangat konservatif sekali itu cara pandang keberagamaan, keagamaannya. Bahkan lebih konservatif ketimbang saya yang belajar studi Islam gitu. Ini kok aneh ya gitu. Sementara teman-teman yang nggak ngaji, iya itu lebih terbuka, lebih dewasa dalam pergaulan sosial dan lain sebagainya. Sekedar info, Gus Roy yang dirancang di apa ya, saya nggak tahu yang di Serikat Nasional, mungkin nanti Nabila bisa cerita ya, tapi kalau yang kami pikirkan di Visipol memang menggabungkan kerah putih dan kerah biru supaya bisa terjadi solidaritas Gus Roy, karena benar tadi itu supaya tidak bias kelas terdidik dan menengah dan ini gitu, dan itu bahaya buat buat isu solidaritas sama pekerja gitu. Jadi memang ini isu yang sudah kita pikirin juga untuk bisa kita awal gitu. Mas Eko ada ini Mas? Eko ini nggak punya kerah ini Mbak Nabila. Eko nggak punya kerah. Atau kerahnya banyak bisa diganti. Ini udah melampaui kerah putih sama kerah biru. Kalau aku ngelihat gini, aku setuju dengan Gus Roy. Ada peluang, harapan, dan memang pada dasarnya harus berserikat gitu. Ada satu peristiwa menarik ketika Arif Budiman kemudian menjadi guru besar di Australia waktu itu gitu. Itu pada era Orde Baru pasca UKSP pecah gitu. Maka mereka melakukan diaspora. Ariel, Arif, Serito Arif semua keluar di waktu itu. Dia tidak bangun serikat tapi mereka keluar, ngelamar di perkampus di luar negeri kira-kira. Lalu satu saat waktu itu Soeharto masih berkuasa, satu saat waktu itu Australia sama Indonesia sangat dekat hubungannya. Lalu Perdana Menteri Australia datang ke Indonesia gitu. Karena Arif Budiman itu diterima ngajar gitu, itu diwawancarai sang Perdana Menteri itu. Katanya itu kampus Australia kalau nggak Monash atau lupa saya. Monash menerima para musuh-musuh Orde Baru ya. Yang maksud Arif Budiman.
Lalu menteri itu bilang begini gitu. Perdana Menteri bilang begini. Menteri bilang begini, Menteri Pendidikannya itu. Oh, saya akan cek dana kampus itu dari mana gitu. Kalau itu dana dari pemerintah, wah, saya akan harus hati-hati dan saya akan seleksi nanti. Pernyataan menteri itu kemudian terpublikasi dan didengar oleh rektor kampus itu gitu. Itu rektor UNES langsung marah, dia bilang itu pernyataan fasis kata dia. Itu pernyataan otoriter sekali gitu. Rektor bisa marahi menteri, menurut saya itu luar biasa gitu. Di sini jangankan marahi kira-kira rektor tunduk banget sama menteri. Nah, berhadapan dengan kampus di Indonesia, rektor itu adalah kuasa pengguna anggaran penuh gitu. Ini kekuasaan yang nyaris total rektor ini kan. Rektor di kampus kita tuh agak unik sekali. Saya heran sekali kedudukan rektor di kampus kita nyaris dominan, absolut dan benar-benar kuat gitu. Nah, serikat berhadapan pertama kali yang dihadapi adalah ya rektor dan sekutu-sekutunya ini kira-kira. Bagaimana serikat ini mampu untuk membangun yang saya rasa potensinya besar karena potensi itu bisa dihidupkan dengan terus-menerus untuk menghidupkan isu ini gitu. Sehingga kita bangun tradisi intelektual kembali di kampus gitu. Saya setuju sekali diskusi aksi itu ruang-ruang gerakannya harus dibuka gitu. Dalam istilah saya, kampus itu harus menuju pada kampus pergerakan kembali gitu. Kalau dia menuju pada kampus pergerakan, maka ide serikat itu menjadi ide yang normal, sah dan wajar gitu. Itu bukan ide yang beda gitu. Ide yang memang dibutuhkan. Tapi harus didorong kampus dihidupkan suasana pergerakannya kembali gitu. Nah, suasana pergerakan ini yang hilang gitu. Ini menjadi suasana politik, suasana elit gitu. Nah, bagaimana kultur suasana pergerakan itu hidup? Gitu. Di antaranya apa? Jaminan atas kebebasan akademik menurut saya. Kita harus dibuka jaminan kebebasan akademik. Mustahil kita bikin serikat kalau ruang demokrasinya nggak dibuka secara lebar gitu. Nah, ini perjuangan yang penting menurut saya. Kalau sudah ruang kebebasan akademik dibuka, maka akan muncul nih intelektual dalam istilah Gramsci, organiknya lah kira-kira. Linda harus punya teman, Nabila juga punya teman. Ini kan sayang kan, orang pulang di luar negeri, lulus dari SOAS misalnya, wah sudah teorinya kiri habis-habisan, pulang ke kampus, jadi kajur, jadi kajur atau jadi kepala jurusan. Aduh, saya kira-kira ilmu Marxisnya ada lenyap, itu urusannya cuma akreditasi gitu kira-kira. Saya kadang-kadang kasihan, pulang dari luar, udah bawa teori canggih gitu, jadi kajur gitu. Nah, kampus kadang-kadang mau menjebak kayak gitu. Bagaimana kita menghindari jebakan struktural? Karena struktural itu racun sekali menurut saya. Teman-teman saya kalau jadi dosen kok jadi udah dekan, kajur itu udah urusannya udah akreditasi, penilaian kayak gitu. Dan itu yang harus dihindarkan. Tapi saya rasa ada peluang dan selama posisi dosen independen gitu. Makasih. Ya. Makasih Mas Eko. Karena bilang Mas Eko kan ya, punya pembantu rektor itu. Apa, Gus Roy? Mas Eko kan punya teman jadi pembantu rektor itu. Itu temannya Linda sekarang. Linda, teman kita semua itu. Silakan Mbak Nabila. Salah satu hal menarik yang kemarin dalam diskusi itu yang menurut saya juga betul lucu tapi benar gitu ya. Jadi ada teman tadi kepotong di mana ya? Oh iya, jadi kemarin ketika diskusi diskusi mengenai serikat dosen gitu, salah satu statement menarik dari teman mahasiswa justru dia mengatakan salah satu hal yang dia lihat ketika dosen-dosen membicarakan serikat dosen itu yang membedakan dengan serikat pada umumnya adalah kalau misalnya serikat pada umumnya itu kan union busting itu biasanya dari pemberi kerja. Kalau misalnya di dosen ini sepertinya union bustingnya yang menghambat serikat itu adalah dari orangnya sendiri gitu, dari dalam dosennya sendiri gitu. Jadi mungkin kampus tidak serta-merta memberikan represi atau tidak melarang atau apapun, tapi justru dari dosennya sendiri yang kemudian menjadi sangat merasa apa ya, itu kemarin pembicaraan bahwa dosen itu bukan buruh, ternyata begitu sulit untuk bisa kita memberikan pandangan bahwa ya dosen adalah bagian dari kelas pekerja. Itu aja kan sebenarnya menunjukkan betapa memang jangan-jangan kita yang dosen ini memang sudah terlalu lama berada dalam dalam ruang-ruang dialektika intelektual yang sama sekali tidak membaur gitu, justru sangat eksklusif dan kemudian membuat kita jadi nggak relate dengan kehidupan masyarakat sebenarnya di luar sana tuh seperti apa gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya juga isu yang sangat penting untuk kita sendiri refleksi gitu dari dalam diri kita sendiri. Jangan-jangan selama ini kenapa nggak ada serikat dosen itu bukan karena kita dilarang atau apa ya, karena dari dalam kita sendiri juga emang nggak ada yang mau. Dan mudah-mudahan sih ini memang jadi momentum gitu agar
tidak hanya sekedar jadi wacana. Makanya kemarin kalau misalnya ditanya serikat dosen ini bagusnya bottom up atau dari bawah ke atas, akhirnya kemudian disepakati bahwa dua-duanya aja gitu secara nasional kita bikin di lingkup kerja masing-masing yang bisa bikin juga mari kita bikin, karena ya itu kita ingin membuat jaring seluas-luasnya agar tidak harus 300.000 orang yang bergabung, seberapa banyak pun orang yang mau mulai bergabung, kita mulai dulu gitu. Karena kalau misalnya tidak dimulai dulu, khawatirnya momentumnya jadi sekedar momentum tapi nggak ada hasilnya gitu. Seenggaknya kalau misalnya ada serikat yang terbentuk, ini ada serikat yang terbentuk lagi, karena sebenarnya kan serikatnya sudah pernah ada yang beberapa yang membuat. Jadi kalau misalnya yang sekarang ini kita bisa membuat lagi, ya mudah-mudahan itu bisa jadi hasil yang saat ini bisa kita lakukan lah gitu Mbak Linda. Terima kasih Mbak Nabila, sekaligus ini teman-teman IPTV diskusi yang perlu saya sudahi karena saya sudah dipanggil sama masjid depan rumah saya untuk sholat. Tapi 3 poin yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini: satu, politik identitas selama pemilu yang sudah mulai dilakukan ya oleh para caleg dan capres, yang bagi kami dalam diskusi ini sebetulnya simply soal alatnya para elit ini untuk bisa memobilisasi suara. Satu sisi begitu, sisi lain adalah kebutuhan kita pemilih, warga untuk bisa terus keep up ya dengan informasi, membaca sebanyak mungkin, belajar sebanyak mungkin, berpikir kritis untuk bisa kemudian menalar ini sebetulnya apa gitu. Termasuk juga kasus-kasus kedua yang terkait dengan topik kedua yang terkait dengan kontestasi atau persaingan oligarki ya, yang perlu sekali kita hati-hati punya wawasan untuk bisa menilai gitu ya secara kritis apakah ini memang bagian dari persaingan elit saja di mana kita tidak terlibat di dalamnya hanya sebagai penonton, atau kita juga perlu mendorong keterlibatan aktif gitu. Nah, yang terakhir ini soal isu yang sangat trending ya teman-teman, bukan karena dia hanya populer tapi memang sangat mendasar, sangat penting, yaitu kesejahteraan dosen yang di-share oleh beberapa hal ya, termasuk timnya Mbak Nabila dalam terkait dengan riset kecil soal kesejahteraan dosen. Satu hal dari diskusi kita yang ketiga ini adalah soal pentingnya serikat gitu, pentingnya untuk berorganisasi, melakukan secara kolektif untuk bisa mendorong secara juga lebih kuat gitu. Organisasi juga tadi Gus Roy mengingatkan kita ini soal sejarah gitu, dari dulu pun kita harus selalu menggunakan serikat atau organisasi dalam mendorong perubahan, termasuk lahirnya Indonesia gitu. Saya sudahi sampai di sini. Sekali lagi semoga ini berguna ya buat teman-teman pemirsa IPTV. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, menulis catatan, komentar, saran terkait topik misalnya yang perlu kita angkat dalam kesempatan IPTV Road to Election ini, sehingga kita semua bisa, teman-teman juga bisa memperkuat kami di sini. Selamat berapat saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kembali Mas Eko, Gus Roy, dan Mbak Nabila. Saya tutup. Terima kasih. Ya, Nabila, Bung Roy. Terima kasih ya. Mbak. Sehat-sehat, Nabila. Bye. Oke. Terima kasih ya. Semuanya. Yuk. Ketemu lagi.